1151. Mendengar kata-kata permaisuri, wajah tetua dari Gunung Cermin berubah drastis. Dia menggertakkan gigi dan berkata, "Permaisuri, aku selalu berpikir kamu adalah orang yang sangat licik dan penuh tipu muslihat, tetapi menanggapi masalah terkait dengan Damar, kamu telah membuat terlalu banyak kecerobohan." "Damar, anak ini sangat tidak tahu malu, dia tidak akan bisa berguna untukmu. Percayalah padaku." Permaisuri menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku memiliki pertimbanganku tersendiri. Sebaliknya, sekarang kamu berada di sini, aku pikir kamu juga harus mempertimbangkan bisnis yang sedang kamu jalankan." "Hah?" Tetua dari Gunung Cermin berkata dengan tatapan bingung, "Apa maksud ucapanmu ini? Pikirkan baik-baik bagaimana kamu akan menghadapi kemarahan Damar. Tadi Damar bilang bahwa dia tidak akan melepaskannya dengan gampang." Wajah permaisuri menunjukkan senyum tipis dan licik. Wajah tetua dari Gunung Cermin seketika berubah. "Apa maksudmu dengan ucapan ini?" Berdiri di sebelahnya, tetua dari Monumen Simu berkata sambil tersenyum ringan, "Tetua dari Gunung Cermin, Yang Mulia bermaksud untuk mengingatkanmu bahwa Damar akan melakukan sesuatu terhadap Gunung Cermin." Saat ini, Damar memegang mutan di tangannya dan sudah bekerja sama dengan kekuatan purba. Hingga saat ini pun sudah banyak orang yang telah berlindung padanya. Dengan ini saja skala yang terbentuk sudah cukup besar. Di tangannya, Damar juga memiliki ahli bela diri sebanyak hampir 4.000 Undying Flame. Hanya dengan memikirkannya saja, Gunung Cermin tidak akan mampu menahan kekuatan Damar. "Oh," tetua dari Gunung Cermin sudah mengerti apa yang dimaksud permaisuri dan berkata dengan senyum marah, "Apa? Kekuatan Riemo akan membunuh keledai itu? Kami saat ini justru sedang bekerja sama." Akan terasa aneh untuk mengatakannya. Pada saat ini, tetua dari Monumen Simu berpaling dari topik lain dan berkata, "Dulu siapapun yang pernah berbuat sesuatu terhadap Kaisar Vas dan Gadis Phoenix, selain Gunung Cermin, kekuatan darah dan kekuatan jiwa, ada juga orang-orang dari suku Hades. Tapi, sikap suku Hades terhadap Damar agak membingungkan. Setelah dicoba beberapa kali, mereka sepertinya lebih memilih untuk diam," kata tetua dari Monumen Simu. "Mungkin mereka sudah merasakan sesuatu," kata permaisuri sambil menggelengkan kepalanya. "Tetua dari Gunung Cermin, di mana aku berada, di sana pasti akan ada solusi untuk krisis yang sedang dihadapi Gunung Cermin," kata tetua dari Monumen Simu sambil tersenyum tipis. Tetua dari Gunung Cermin memiliki penjagaan yang kuat yang dalam di hatinya dan bersikap waspada terhadap apa yang dikatakan rubah tua ini. Namun kali ini ia harus mendengarkan ucapan tetua dari Monumen Simu karena ini tentang hidup dan matinya Gunung Cermin. "Sekarang apa yang terjadi dengan kekuatan darah? Kamu sudah melihatnya di mata kamu. Kekuatan darah tidak bisa menahan serangan Damar dan kekuatan purba sama sekali. Kamu tahu, Damar memiliki beberapa jarum keberuntungan di tangannya. Ini berarti bahwa ia dapat mengembangkan lebih banyak Immortal Undying Flame." Tetua dari Monumen Simu berkata, "Kekuatan seperti ini tidak akan dapat diubah, aku pikir kamu. Jangan bicara panjang lebar dan bertele-tele, katakan saja apa yang kamu miliki." Tetua dari Gunung Cermin menunjukkan sedikit ketidaksabaran dan menyela sebelum tetua dari Monumen Simu menyelesaikan ucapannya. Tetua dari Monumen Simu tersenyum kecil, "Karena kamu mengatakan itu, maka aku juga akan terus terang bahwa jika Gunung Cermin ingin diselamatkan maka ada dua cara. Yang pertama adalah meninggalkan Eternal Planet, dan yang kedua adalah bergabung dengan aku dan kekuatan Riemo. Jadilah cabang dari kekuatan Riemo." Ketika tetua dari Gunung Cermin mendengar apa yang dia katakan, selain tidak marah, dia berkata dengan nada rendah, "Permaisuri, aku katakan, mengapa kalian datang begitu lambat, padahal sebelumnya kalian sudah memikirkan cara ini dengan matang. Bisa dibilang sebenarnya dari awal, kalian berniat menggunakan Damar untuk memecahkan permainan ini, sehingga kekuatan Riemo dapat menguasai kekuatan darah, kekuatan jiwa dan kami." "Menguasai," tetua dari Monumen Simu berkata sambil tersenyum, "Kata-katamu ini sudah terlalu berlebihan. Aku hanya membantumu mencari jalan keluar untuk krisis Gunung Cermin. Oh ya, mengenai kekuatan jiwa, Tuan Toto juga telah setuju untuk bergabung dengan kami. Dengan menjadi cabang dari kekuatan Riemo, kamu juga akan mendapatkan dukungan penuh dari kekuatan Riemo. Aku yakin seberani-beraninya Damar, dia juga tidak akan berani melakukan apapun terhadap kekuatan Riemo." "Oke," tetua dari Gunung Cermin tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu sudah melakukan perhitungan yang baik sekali. Mengapa dengan permaisuri, kepala 8 kekuatan utama, itu masih tidak cukup untuk memuaskanmu?
Sekarang kamu justru ingin menjadi penguasa Eternal Planet. Sekarang kekuatan purba sudah meninggalkan 8 kekuatan utama. Kekuatan darah hancur, kekuatan jiwa ahli bela diri juga menderita kerugian besar. Sekarang kamu memaksaku untuk meninggalkan Gunung Cermin. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melawan Hades Palace? Kamu bisa pergi. Permaisuri berkata dengan lemah, kamu juga bisa mundur. Tapi aku juga bisa menjamin bahwa ketika Damar akan melakukan sesuatu padamu, aku tidak akan peduli lagi padamu. Hanya dengan melebur ke dalam kekuatan Riemo dan menjadi kekuatan Riemo, ya, itulah satu-satunya jalan keluar. Tentu saja, jika kamu memang ingin meninggalkan Eternal Planet, itu pun tidak masalah. Wajah tetua dari Gunung Cermin menjadi benar-benar suram setelah mendengarkan ucapan Permaisuri. Kamu bisa memikirkannya pelan-pelan, kata Permaisuri dengan tenang. Damar tentu saja tidak tahu apa yang terjadi di pesawat. Dia tidak tahu bahwa Permaisuri, sebagai pemimpin kekuatan Riemo, sudah menghitung semua orang sepanjang waktu. Pada saat ini, di pintu masuk kota bulan, ratusan orang sudah berkumpul. Ini adalah pemimpin beberapa kekuatan, besar dan kecil di kota bulan. Mereka melihat Damar di depan mereka dengan rasa takut dan khawatir. Orang-orang berdiri dengan badan yang gemetar. Di antara semua orang itu, tidak ada yang kekurangan Immortal Undying Flame sama sekali. Ada 2 orang dalam keluarga yang juga merupakan 2 keluarga yang paling berkuasa selain kekuatan darah di kota bulan. Semuanya. Pada saat ini, Damar dengan tenang berkata, aku pikir semua orang harus tahu siapa aku. Sekarang aku mengundang semua orang untuk datang ke sini dan kita akan membicarakan tentang perkembangan kota bulan di kemudian hari. Aku sudah berhasil menghancurkan kekuatan darah, dan kota bulan secara alami juga telah jatuh ke tangan Night Watcher di bawah pimpinan kota Phoenix. Bintang Azure ini sekarang berada dalam genggaman Night Watcher dan kekuatan purba kita. Di sini, itu akan menjadi perkemahan terakhir kita, kata Damar. Ini adalah satelit. Eternal Planet adalah bintang Azure, salah satu dari 3 satelit utama. Dengan runtuhnya kekuatan darah, bintang Azure sepenuhnya berada di bawah kendali Damar dan kekuatan purba. Kedepan, kalian semua akan tinggal di kota bulan. Tidak perlu khawatir, aku tidak akan mempermalukan semua orang, tetapi perlu kalian semua ketahui bahwa sistem di kota bulan akan diperbaiki. Kedepannya, di kota bulan dan bintang Azure, sistem perbudakan akan dihapuskan sepenuhnya, kata Damar. Damar telah membicarakan hal ini dengan Meli. Meli mengerti bahwa segala sesuatu didasarkan pada keputusan Damar, dan sikap yang akan dia tunjukkan ada sikap mendukung keputusan itu. Tentu saja, Meli juga memiliki tuntutan, yaitu jika Damar benar-benar berhasil memenangkan Eternal Planet di masa depan, Damar harus mempertahankan kekuatan purba dan menguasai rantai industri tertentu. Suara Damar jatuh, dan beberapa ekspresi tidak senang muncul di wajah orang-orang ini. Hapuskan perbudakan. Penerapan sistem yang setara untuk semua orang terlalu tidak dapat diterima bagi mereka. Aku akan mengumumkan beberapa peraturan. Di kemudian hari, siapapun kalian yang berada di sini dan menjalankan bisnis, atau apapun, aku tidak akan pernah ikut campur. Sebenarnya, itu tidak akan banyak mempengaruhi kalian. Hanya saja kalian tidak akan lagi menikmati hidup kalian dengan semua keunggulan di kemudian hari. Hanya dengan menerima itu saja, kalian akan disambut selamat datang di kota bulan dan bintang Azure. Tetapi jika kalian tidak dapat menerima peraturan seperti itu, sekalipun kalian ingin pergi, aku pasti tidak akan menghentikannya. Kata Damar, pada saat ini, salah satu Immortal Undying Flame berdiri dan berkata, karena kekuatan purba pun sudah bersedia melakukan ini, kami tidak ada masalah apapun terkait peraturan yang disampaikan, tetapi sekarang di kota bulan, wabah terus menyebar, dan sudah banyak keluarga aku yang tumbang. Sebelum menjadi Undying Flame, mereka tidak akan bisa melawan wabah itu. Damar, bisakah masalah ini diselesaikan dulu? Karakteristik wabah guntur yang menyebar terlalu cepat dalam waktu singkat mulai menyebar ke seluruh kota bulan. Ya, Damar mengangguk dan berkata, Guntur, bisakah kamu mengambilnya kembali? Ya, tidak apa-apa, tapi aku harus memulihkan tenaga dulu. Guntur mengangguk. Damar memikirkan sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, ada banyak orang di kekuatan darah yang lari atau bersembunyi di kota bulan. Aku juga berharap semua orang bisa membantu mencari tahu tentang hal ini. Selanjutnya, Damar sudah sangat sibuk dengan pekerjaan lainnya. Setelah berhasil menguasai kota bulan masih ada banyak hal lain yang harus diselesaikan.
Damar sangat merindukan saat di mana Hugo dan Bagas berada di sana. Sebelumnya, Damar hanya akan mengurus tentang pertempuran saja, sementara Hugo dan Bagas yang akan menangani seluruh kebutuhan logistik dengan benar. Sekarang keduanya tidak ada di sana, sehingga Damar hanya bisa melakukan semuanya sendiri. Sistem yang ingin diterapkan oleh Damar tentu saja tidak dapat diterima oleh banyak orang, tetapi mereka tidak berani melawan. Bahkan di malam hari, ada beberapa orang di kota bulan kabur dan pindah ke tempat lain. Tentu saja mereka pindah, Damar akan mengambil sebagian dari properti kekuatan darah dan mensubsidi rumah-rumah yang mereka tinggalkan. Damar memiliki kebencian terhadap kekuatan darah, tetapi dia tidak memiliki niat untuk menyebar kebencian ini ke orang lain. Memiliki terlalu banyak musuh bukanlah suatu hal yang baik yang patut dibanggakan. Malam berlalu tanpa disadari. Dengan datangnya Fajar, berita bahwa kekuatan darah sudah dihancurkan oleh Night Watcher juga menyebar ke seluruh bagian Eternal Planet seolah-olah berita itu telah menumbuhkan sayap dan berkeliling di Eternal Planet. Bersambung, 1152. Di pagi hari, berita menyebar dengan liar di sekitar Eternal Planet. Satelit Twino, kota sungai terlupakan. Di tempat inilah suku Hades berada. Kota ini tidak sebesar 8 kekuatan utama lainnya, tapi keberadaan suku Hades juga merupakan keberadaan yang sangat istimewa. Seluruh kota saat ini sudah dipenuhi mayoritas oleh suku Hades. Suku Hades memiliki populasi kecil, hanya puluhan ribu orang. Ini sangat berbeda dengan Eternal Planet di mana ratusan juta orang tinggal di kota tersebut. Mereka belum mengembangkan terlalu banyak kekuatan afiliasi mereka sendiri. Namun keberadaan suku Hades ini sangat istimewa. Mengenai orang-orang suku Hades ini, aku tidak tahu apakah itu karena garis keturunan, bakat seni bela diri mereka sangat luar biasa. Asalkan mereka tidak mati, kebanyakan dari mereka akan bisa mencapai tingkat-tingkat dewa atau Half Undying Flame. Oleh karena itu, meskipun jumlah orang di suku Hades sedikit, ahli bela diri mereka sangat banyak. Mereka memiliki warisan yang panjang dan memiliki 4 Immortal Undying Flame, dan jumlah tingkat Undying Flame ke atas ada lebih dari 2000 orang. Dibandingkan dengan kekuatan Riemo, itu bahkan jauh lebih banyak. Orang-orang suku Hades sangat rendah hati, meskipun mereka digolongkan dalam 8 kekuatan utama, mereka sangat jarang berinteraksi dengan orang lain dalam 8 kekuatan utama. Sebenarnya, mereka agak seperti kota Phoenix lama, mereka hanya ingin mencari tempat untuk stabilitas. Termasuk juga beberapa hal tentang 8 kekuatan utama, mereka akan berpartisipasi, tetapi kebanyakan mereka hanya akan berpartisipasi saja. Suku Hades sendiri sangat misterius, mereka memiliki karakteristik yang sangat aneh. Mereka bisa membunuh tapi tidak terlihat. Ini adalah tempat paling sentral dari kota sungai terlupakan. Di tengahnya ada sebuah bangunan hitam, dan di dalam bangunan hitam itu penuh dengan cahaya lilin. Ada lingkaran di sekitar sini, dan saat ini, ada ribuan orang duduk di lingkaran ini. Mereka semua mengenakan jubah hitam. Terdapat altar di tengah-tengah dan di atas altar tersebut ada api yang menyala. Di atas nyala api tersebut, tiba-tiba ada seseorang yang diikat jatuh ke dalam nyala api itu. Orang tersebut berteriak kesakitan dan suaranya sangat tajam. Semua orang yang duduk di sekitar seketika mengatakan sesuatu dengan keras, seolah-olah mereka sedang berdoa. Di tengah tempat itu, ada 4 orang berdiri bersama. Mereka duduk bersama dan wajah mereka terlihat sangat saleh. Seluruh proses berlangsung lebih dari 1 jam, sampai orang yang diikat itu meninggal. Setelah orang tersebut dibakar menjadi abu, seluruh upacara pun berakhir. Ketika upacara sudah selesai, di antara mereka, seorang lelaki tua berjalan keluar dengan tangan dan pisau hitam panjang. Dia mengangkat pisau hitam panjang di atas kepalanya dan berkata dengan suara keras, "Kami telah menunggu selama ribuan tahun, dan kamu akhirnya kembali. Kami akan menyambut kedatanganmu, mengambil alih 6 alam, dan menguasai dunia." Pisau panjang hitam di tangannya terlihat sedikit bergetar. Segera setelah itu, semua orang bangkit dengan sigap. Mereka semua melipat tangan di depan dada mereka, kemudian berdoa dengan suara keras. Jika Damar ada di sana, dia pasti akan mengenali pisau ini. Ini adalah Death Sword yang dipegang oleh Wendy. Demikian pula satelit Twino, stasiun kekuatan sutra. Gani dan Ra sedang duduk bersama. Mereka memainkan sebuah permainan unik di Eternal Planet. Saat mereka bermain, Ra menghela nafas, "Hihaem, belum ada setahun kan? Damar juga ikut ujian tribulasi dengan kamu sebelumnya. Dia hanyalah seorang Undying Flame normal seperti kamu. Tapi,
Hanya 1 tahun telah berlalu, sekarang dia telah melampauiku. Gani dan tersenyum, lagi pula, ini temanku. Itu hal yang normal untuk menjadi lebih kuat. Anakmu, sudah benar-benar ketinggalan. Ra mengerutkan kening dan berkata, masa-masa sulit ada di sini, kita adalah salah satu dari 8 kekuatan utama. Itu tidak bisa dihindari. Dulu kita mengusulkan 8 kekuatan utama untuk menyelenggarakan kesejahteraan mutlak, tapi sekarang, dengan status 8 kekuatan utama, itu akan menjadi beban. Di pusat pusaran air, Unding Flame mungkin hanya bisa melindungi dirinya sendiri, tapi memang benar di dalam medan perang, perlindungan diri tingkat Unding Flame mungkin sulit. Karena itu, dia berkata, kamu harus mencapai Eternal Unding Flame lebih awal. Jangan takut, Damar dan aku adalah saudara, jika waktunya tiba kita akan menghadapi masalah ini bersama. Gani berkata sambil tersenyum, apa yang orang tua itu pikirkan sekarang? Siapa yang tahu? Ra menggelengkan kepalanya dan berkata, sayap Damar sudah lengkap. Menurut tebakanku, kita, mungkin juga bisa ikut memilih dan mengantri. Eternal Planet, akan benar-benar memasuki era baru. Lihatlah, pada saat ini, kedua komunikator berdering bersamaan dan berkata, semua ahli bela diri di atas Unding Flame, segera datang ke alun-alun bintang sejati untuk rapat. Kekuatan batu. Kekuatan batu berbeda dari yang lain, mereka juga ada di satelit Lino, tapi tempat di mana mereka tinggal, itu adalah bagian dari bangunan batu. Di dalam kekuatan batu, rapat diadakan dengan cepat saat ini. Raut wajah serius juga terlihat di wajah semua orang. Damar sudah membunuh kekuatan darah, dan Dewa Mabuk memilih Damar. Semua ini adalah sinyal besar. Kekuatan darah hancur, kecepatan kekuatan Riemo di masa lalu membuat banyak orang merasakan banyak tipu daya. Kekuatan Riemo yang dikombinasikan dengan 8 kekuatan utama untuk melawan Hades Palace, hantu pun tahu apa yang dipikirkan kekuatan Riemo. Hades Palace dan 8 kekuatan utama adalah situasi yang tidak ada ujungnya. Dengan kekuatan batu ada di dalamnya, tidak akan ada cara untuk bertahan hidup. Eternal Planet pun menjadi gila. 8 kekuatan utama, kekuatan darah, salah satu penguasa dunia saat ini sudah hancur. Ini hampir seperti gempa bumi yang menggemparkan seluruh Eternal Planet. Di seluruh dunia Eternal Planet, orang-orang yang lebih rendah dan orang-orang dari tanah kosong diam-diam mulai menantikan hal ini di dalam lubuk hati mereka. Menantikan kedatangan Night Watcher, mereka juga mendambakan sebuah sistem di mana semua orang akan diperlakukan sama di bawah kekuasaan Night Watcher. Waktu berlalu cepat, dan tidak ada kedamaian di seluruh Eternal Planet. 3 hari kemudian, berita lain yang bahkan lebih mengejutkan dunia pun menyebar. Salah satu dari 3 benteng utama di utara, benteng Fencer hancur. Sumber kekuatan Riemo yang utama, Panglima Perang Hendrik kalah. Ratusan ahli bela diri tingkat Unding Flame dari kekuatan Riemo tewas, orang biasa yang tewas sudah tak terhitung jumlahnya. Tentara Hades Palace pergi jauh-jauh ke utara, mengejar lebih dari 1000 km, dan membunuh tentara Panglima Perang Hendrik. Dengan kedatangan bala bantuan dari kekuatan Riemo sehingga mereka dapat melarikan diri ke kota Urai di sebelah utara dan bertahan hidup. Kemudian, pasukan Hades Palace melakukan serangan balik kedua benteng lainnya, dan membentuk serangan dari segala sisi. Pengelolaan internal 8 kekuatan utama sangat tidak teratur, dan masalah ketidakmampuan untuk mengarahkan kekuasaan ke satu tempat akhirnya terungkap secara menyeluruh. Hades Palace tampaknya telah jatuh ke dalam tren yang tak tertolong lagi. Eternal Planet benar-benar jatuh ke dalam kekacauan total. Dalam sebuah peperangan, yang paling menderita adalah manusia. Mereka masih adalah orang-orang biasa yang berada dalam kekacauan perang. Di bawah tabrakan ahli bela diri yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang mengalami bencana yang tidak terduga. Dengan perang total di utara, belahan selatan Eternal Planet relatif stabil. Tetapi stabilitas ini hanya sementara, karena orang-orang di seluruh dunia tahu bahwa di bawah kondisi kekalahan 8 kekuatan utama secara berturut-turut. Orang-orang Hades Palace, setelah menyatukan utara, cepat atau lambat akan datang ke belahan bumi selatan. Semua kekuatan besar dan kecil di dunia mencari tim untuk berdiri. Kekuatan Riemo adalah pilihan pertama mereka. Tentu saja, beberapa orang memilih untuk menyerah pada Hades Palace. Demikian pula, kota Phoenix memiliki semakin banyak ahli bela diri selama ini. Bersambung, 1153. Situasi di Eternal Planet masih sangat bergejolak. Di kota Phoenix, kebanyakan orang yang datang untuk berlindung bukanlah orang dengan kekuatan mereka sendiri,
tetapi lebih mirip dengan penjaga hutan atau treasure hunter. Lagi pula, model yang ingin diterapkan Damar adalah perlakuan yang sama untuk semua orang. Bagi sebagian besar orang yang tinggal di Eternal Planet, mereka masih tidak bisa menerimanya konsep yang dibawa Damar. Terutama mereka yang memiliki kekuasaan sendiri, mereka selalu menikmati perlakuan khusus sebagai orang dengan status yang lebih tinggi. Dalam pandangan mereka, sistem yang akan diterapkan Damar ini akan melemahkan kepentingan mereka. Kebanyakan pilihan orang-orang ini adalah 8 kekuatan utama atau Hades Palace. Ada banyak juga spekulasi tentang Damar yang beredar. Banyak orang berpikir bahwa Damar akan menyerang ketika situasi kritis dan menarik sejumlah besar ahli bela diri. Dengan demikian pada saat yang sama Damar dapat memperluas kekuatannya sendiri, ia juga perlahan mulai memperluas wilayahnya. Solane Empire, ini hanya negara kelas menengah di Eternal Planet. Mereka menempati area rata-rata dan jumlah populasi mereka hanya rata-rata. Tapi, selama periode waktu berikutnya, Damar tidak melakukan pergerakan apapun. Dia hanya mengusir semua orang kekuatan darah di Kota Bulan dan mencegah mereka tinggal di Bintang Azure. Kota Bulan ditata ulang dan untuk sementara waktu berada dalam lingkungan yang relatif stabil. Ditambah juga Bagas dan yang lainnya belum datang. Damar belum bisa banyak bergerak. Seluruh urusan terkait tata ulang Kota Bulan diserahkan sepenuhnya kepada Meli. Untuk menyesuaikan dengan cara kerja Damar, Meli sekarang mulai menerapkan sistem kesetaraan untuk semua di kota Skyri, semua tempat di bawah kekuasaan kekuatan purba. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Damar, karena Damar juga tidak mempunyai terlalu banyak permintaan kepada kekuatan purba. Dalam pemikiran Damar, hubungan antara dia dan Meli hanyalah sebatas hubungan kerjasama, dan dia bahkan sudah berutang banyak pada kekuatan purba. Tapi Meli, sepertinya sengaja mengabaikan sikap Damar. Waktu berlalu dengan cepat, waktu setengah bulan, sangat cepat berlalu. Setelah Damar menangani urusan kekuatan darah, dia menyerahkan semua urusan Kota Bulan kepada kekuatan purba. Damar kemudian membawa semua orang untuk kembali ke kota Phoenix. Dia secara khusus menggambarkan area tertentu untuk mutan. Area ini tidak dapat dimasuki oleh orang biasa, juga termasuk laboratorium Muci. Benar saja, bongkahan itu diperbaiki oleh Muci. Damar mengira bongkahan itu mungkin robot, tetapi Muci menyangkalnya. Dia dengan jelas memberitahu Damar bahwa bongkahan itu adalah mutan. Setengah bulan terakhir relatif stabil. Karena Damar sudah menghancurkan kekuatan darah dan berhasil mencapai Solane Empire, kota-kota lain yang belum dia kuasai pun mulai menjadi takut. Banyak orang dengan kewarganegaraan superior segera pergi, namun banyak orang juga secara sukarela datang ke kota Phoenix untuk menyerahkan diri. Damar mengirim beberapa orang dari 8 kesatrian Night Watcher untuk menerapkan sistem dan aturan hukum. Meski tidak ada perang, dalam pemikiran Damar, urusan sastra ini ratusan kali lebih melelahkan daripada pertempuran. Untungnya, Lilia cukup kuat dalam hal ini, dan dia telah berbagi banyak tekanan dengan Damar. Di base camp Night Watcher, Damar sedang duduk di kursi saat ini. Dia memegang sebuah dokumen di depannya. Damar melihat dokumen yang berisi pengembangan Night Watcher di kota Phoenix. Persiapan Night Watcher. Dalam persiapan Night Watcher di bumi, selain merekrut beberapa orang kuat, beberapa orang muda dari seluruh kota Phoenix juga direkrut dan dilatih. Orang-orang mata ini bahkan menjadi mayoritas. Ini adalah perintah yang dikeluarkan oleh Damar beberapa hari yang lalu. Damar tidak terlalu mempercayai Night Watcher yang direkrut dari luar. Oleh karena itu, Damar harus menanamkan beberapa ide dalam diri mereka sejak usia dini dan menumbuhkan karakter mereka dan segalanya. Orang-orang ini disebut cadangan, dan beberapa anak dengan bakat seni bela diri yang luar biasa dipilih untuk pelatihan. Karena berbeda dengan lingkungan bumi, Damar merencanakan untuk memasukkan mereka ke dalam tim dan memulai misi setelah anak-anak ini mencapai level teratas. Di kota Phoenix, sebagian besar orang adalah orang-orang yang lebih rendah. Ketika Night Watcher akan merekrut cadangan, mereka sangat bersemangat. Karena sistem yang diterapkan oleh Damar, mereka dapat menerima manfaat langsung. Sebagian besar dari mereka berterima kasih kepada Night Watcher, sehingga banyak orang mengirim anak-anak mereka untuk mendaftar. Tapi untuk perekrutan periode pertama, Damar hanya berniat merekrut 10.000 orang untuk pelatihan terpadu dan intens. Ini adalah hal yang sudah Damar pikirkan dengan seksama ketika dia kembali. Martin akan membawa sekelompok instruktur ketika dia kembali nanti dan mengajak kelompok anak-anak ini untuk berlatih. Sekarang jumlah populasi di kota Phoenix adalah ratusan juta.
Dari semua itu hanya 10.000 yang dipilih. Anak-anak ini semua adalah orang-orang yang sangat berbakat. Hanya karena tidak ada sumber daya untuk mengikuti jalan seni bela diri sebelumnya, maka tidak mengherankan jika dalam 3 hingga 5 tahun ke depan, mungkin akan ada beberapa jenius yang sukses. Tapi Damar tidak tahu, situasi Eternal Planet saat ini, bisakah bertahan 3 hingga 5 tahun. Karena urusan Kaisar Fas, dia harus membuat beberapa rencana dan harus membina beberapa orang yang benar-benar dapat dipercaya. Organisasi Nightwatcher Kota Phoenix saat ini sudah hampir 100.000. Di sebelahnya, Lilia berkata, tidak ada pilihan lain, untuk perang selanjutnya kita harus memperluas perekrutan. Namun, mereka yang memilih untuk masuk harus berhasil melewati beberapa penilaian dan inspeksi yang dilakukan. Damar mengangguk dan berkata, aku mengerti, tetapi sistem kecerdasan kekuatan Riemo sangat maju. Mungkin sudah ada beberapa mata-mata di dalamnya. Lilia mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita selidiki perlahan. Untuk saat ini, mereka harus melalui sistem studi dan inspeksi tertentu. Saat ini kami tidak memiliki cukup staf, kita tunggu saja ketika Martin membawa beberapa orang kembali, mari kita bicarakan lebih lanjut. Untuk mendirikan cabang Nightwatcher, maka harus menanamkan beberapa persyaratan dan dasar-dasar. Inilah salah satu alasan mengapa Damar tidak ingin mencari orang yang sudah dewasa. Itu juga salah satu alasan mengapa ia memisahkan 8 kesatria Nightwatcher dari Nightwatcher. Di bawah tekanan perang berikutnya, Nightwatcher harus memperluas pasukannya. Meskipun jumlah 100.000 tampaknya banyak, itu masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan orang lain. Boom boom, pada saat ini, ketukan di pintu tiba-tiba berbunyi santer. Silakan masuk, kata Damar. Pintu didorong terbuka. Wendy berdiri di pintu dengan 4 Death Swords di punggungnya. Dia menatap Damar dan Lilia kemudian berkata, sekarang kota Phoenix harusnya stabil untuk sementara, jadi aku berencana untuk pergi juga. Apakah kamu akan pergi? Damar mengerutkan kening. Sebenarnya, setengah tahun telah berlalu sejak aku datang ke dunia ini. Kamu bisa kembali ke bumi dan melihat Paman Kang. Dia tinggal di kota JC sendirian. Sebenarnya dia cukup kesepian. Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, aku pasti akan kembali di kemudian hari. Aku hanya ingin mengejar terobosan dalam seni bela diri. Aku akan menemukan 2 Death Sword yang tersisa untuk melengkapi karakteristik aku. Pada saat yang sama, aku akan mencari cara untuk menerobos Immortal Undying Flame dan menunggu terobosanku menjadi Immortal Undying Flame. Setelah menemukan 2 Death Sword yang tersisa, aku pasti akan kembali. Di antara percakapan itu ekspresi Damar dingin dan acuh tak acuh. Aura penolakan di tubuhnya telah banyak menguat. Aku akan membiarkan Winston menemanimu. Talia, yang duduk di sana di sisi lain rumah, berkata, Winston. Tidak perlu. Wendy menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sekarang berada di batas Eternal Undying Flame. Tidak ada begitu banyak Immortal Undying Flame di dunia ini. Aku hanya mencari Death Sword, dan seharusnya tidak ada bahaya. Setelah berbicara, dia mengerang dan menatap Damar dan berkata, jika aku mendengar kota Phoenix dalam masalah, Nightwatcher dalam masalah, kamu dalam masalah, aku akan kembali sesegera mungkin. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menahan Wendy, Damar menghela nafas, baiklah, ayo pergi lebih awal, perhatikan keselamatanmu. Wendy mengangguk, tanpa bicara panjang lebar, dia berbalik dan pergi, lalu berjalan keluar dari kota Phoenix. Pada malam dia pergi, beberapa pesawat dari bumi juga perlahan tiba di kota Phoenix. Bersambung, 1154. Martin dan yang lainnya sudah kembali. Mereka kembali bersama, ada juga sejumlah besar Nightwatcher dari bumi. Bumi telah turun dalam beberapa tahun terakhir, dan ketika Damar telah melepaskan energi segel di tanah pemakaman, bumi menjadi semakin cocok untuk pelatihan seni bela diri. Jumlah orang yang telah menembus tingkat dewa juga sudah meningkat. Mereka yang datang kali ini semuanya adalah mantan Nightwatcher. Tirta dan kelompoknya berhasil menembus tingkat dewa. Setelah Martin kembali, dia menyebutkan bahwa Damar membutuhkan beberapa instruktur untuk mengembangkan Nightwatcher. Iman mengirim semua orang ini. Dia memilih total lebih dari 70 orang. Lebih dari 70 orang ini semuanya setingkat-tingkat dewa. Tidak ada seorang pun yang di bawah tingkat dewa. Lagi pula, jika kekuatannya terlalu rendah, tidak ada cara untuk meyakinkan orang banyak. Kali ini, di markas Nightwatcher kota Phoenix, Damar dan Iman bertemu dan berdiskusi.
Iman adalah kepala pelatih. Mulai besok, kami akan secara resmi mulai melatih 100.000 Night Watcher yang sudah direkrut. Termasuk kerjasama antara Night Watcher, beberapa aturan yang perlu diikuti pun secara tidak langsung menjadi sangat ketat. Sebagian besar dari 100.000 orang ini berada di antara kekuatan teratas dan Half Undying Flame. Iman sendiri juga dapat bertahan. Orang dengan kekuatan ini sebagian besar adalah orang yang akan bekerja sama dan meluangkan waktu. Mereka akan mendapatkan tugas untuk dilakukan bersama. Pada saat ini di markas Night Watcher, Iman berkata, "Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang hampir lupa aku katakan, sesuatu terjadi di bumi." Hah, ekspresi Damar bergerak sedikit. Ada apa? Sekitar sebulan yang lalu, ada atmosfer yang mengerikan di bumi, yang kita semua rasakan saat itu. Iman berkata, "Aku bergegas untuk pertama kalinya, dan ternyata..." Setelah mengatakan ini, raut wajahnya tampak sedikit jelek dan berkata, "Ternyata piramida terbesar di sisi non-domain telah meledak." Meledak, Damar mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa?" "Aku tidak tahu. Yang bisa aku pastikan adalah bahwa ada atmosfer mengerikan yang tersisa di piramida yang meledak. Atmosfer ini setidaknya di atas Immortal Undying Flame." Iman berkata, "Jadi aku meninggalkan Gunung Elbrus. Di bumi, aku tidak memanggil orang level Undying Flame lainnya. Sekarang, ada lebih dari 20 orang dengan kekuatan level Undying Flame di bumi. Jumlah ini tidak besar, tetapi ini adalah orang-orang yang paling dapat dipercaya." Damar mengangguk dan berkata, "Baiklah, ada lebih banyak orang di Eternal Planet, itu tidak membantu." Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit berubah. "Katakan lagi kapan waktunya?" "Sebulan yang lalu," Hugo berkata. "Saat ini, jika kamu menggunakan waktu Eternal Planet untuk menghitung, seharusnya sekitar 21 hari. Mendengar ini, pupil Damar menyusut. 21 hari, bukankah saat itu Sun kembali? Menurut pengantar Dewa Mabuk, piramida alam baka juga runtuh. Kali ini, seharusnya bukan sebuah kebetulan. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan penampilan Sun?" Wajah Damar sedikit berubah. Kemudian dia tiba-tiba bertanya kepada Iman dan yang lainnya, "Apakah ada masalah dengan bumi sesudahnya?" "Tidak untuk saat ini, semuanya cukup normal, sangat lancar," kata Iman. "Apakah kamu memikirkan sesuatu?" Sun telah muncul, dia sekarang telah muncul di Eternal Planet, dan waktu kemunculannya sama dengan pergerakan abnormal piramida bumi yang kamu sebutkan, kata Damar. Ketika kata-katanya jatuh, wajah Iman sedikit berubah. "Hah." Damar menghela nafas panjang, "Baguslah tidak ada yang berubah di bumi. Diperkirakan meskipun orang itu memiliki hubungan dengan Sun, dia tidak punya niat untuk menghancurkan bumi. Kami akan terus melakukannya prioritas kita selanjutnya." Medan perang utama Hades Palace ditarik ke Eternal Planet. Tapi, setelah mengatakan ini, Damar mengerang lagi dan berkata, "Sejauh ini, aku tidak pernah mengerti mengapa Sun atau Hades Palace harus menyerang bumi." Wajah Imam dan lainnya juga menunjukkan ekspresi bingung. "Aku juga meragukan pertanyaan ini." Dokumen yang keluar dari Burial Ground sudah hampir selesai dibaca semuanya, kecuali untuk berita yang melibatkan Hades Palace. Namun, tidak ada alasan jelas yang disebutkan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh Damar. Ada apa di bumi ini yang layak membuat Hades Palace untuk turun tangan sendiri? Dari catatan yang ditinggalkan oleh Balwin, serta apa yang dikatakan dalam janji ke kantor pusat perusahaan, mereka masih akan menyerang bumi di masa depan. Dan yang paling mengejutkan Damar adalah, jelas Balwin memiliki kekuatan untuk menghancurkan peradaban bumi sepenuhnya, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya, melainkan dia hanya pergi meninggalkan bumi. Di markas besar perusahaan yang dijanjikan, saat itu Balwin dan Tigreal sangat mudah untuk memukul Damar sampai mati, tetapi mereka masih memilih untuk tidak melakukannya. Damar memiliki perasaan yang sangat aneh. Hades Palace, seolah seperti sedang memelihara hewan sembelih, memberikan makan hingga gemuk lalu menyembelihnya. Tentu saja, setelah beberapa saat, dia merasa bahwa analogi ini tidak begitu tepat. Lagi pula, dia sendiri bukan hewan sembelih. Lupakan saja, tidak peduli apapun itu, karena Hades Palace telah memberi kami waktu untuk berkembang, kami tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Aku telah menunggu kamu untuk datang ke sini terlalu lama. Aku sudah hampir menjadi gila selama ini. Aku akan memberitahu kamu tentang Eternal Planet terlebih dahulu, kemudian bersama-sama semua orang mendiskusikan bagaimana membuat beberapa rencana pertempuran berikutnya.
Damar berkata, sekarang, kekuatan darah sudah dihancurkan oleh kami, dan 8 kekuatan utama dihancurkan oleh Hades Palace. Damar memberitahu Iman dan yang lainnya tentang situasi di Eternal Planet. Pada saat yang sama, Pegunungan Mor, Dewa Mabuk, yang menghilang dari kota bulan, tiba-tiba muncul di Pegunungan Mor. Dia membawa sepatah sword dan berjalan-jalan di Pegunungan Mor. Setelah beberapa saat, gonggongan anjing terdengar. Dewa Mabuk melangkah maju. Tak lama kemudian muncul di depan gerbang batu, dan suara gonggongan terdengar dari belakang gerbang batu. Ledakan. Pada suatu saat, gerbang batu terbuka, dan kemudian seekor anjing kuning keluar darinya dan terjun ke pelukan Dewa Mabuk. Jangan buat masalah. Dewa Mabuk menangkap anjing kuning yang mendekat, menendangnya keluar, dan mengusir anjing kuning itu. Anjing kuning itu berguling-guling di kejauhan. Dia berlari lagi, menjelati sepatu compang camping Dewa Mabuk dengan lidahnya dari waktu ke waktu. Sialan, anjing itu benar-benar menyebalkan. Tegur Dewa Mabuk. Arlo, kamu akhirnya di sini. Beberapa orang berjalan keluar di belakang gerbang batu. Seperti dikatakan, mereka tidak lagi seperti manusia. Perawakannya sangat pendek, yang tertinggi hanya sekitar 1 meter. Ya, orang-orang ini, seperti manusia tikus, mereka bagaikan produk cacat dari modifikasi genetik, dan telah dibuang di pegunungan ini. Aku akan beritahu kamu sesuatu. Pada saat ini, Arlo dengan gembira berkata, kalian tidak perlu tinggal di gunung berbahaya ini di kemudian hari. Oh, kata salah satu orang pendek dan kokoh, kamu tidak perlu tinggal di pegunungan ini. Lalu pergi untuk tinggal di kota manusia. Kita semua adalah orang yang dimodifikasi secara genetik dengan dwarfisme. Dengan pergi kota manusia, kita akan dianggap sebagai monster dan dibantai. Aku menerima seorang murid bernama Damar. Dia sekarang menempati kota Phoenix dan menyelamatkan orang-orang di tanah kosong. Di sana, sistem kesetaraan untuk semua orang sedang diterapkan, kata Arlo gembira. Aku sama sekali tidak percaya pada manusia itu. Pria kuat itu mencibir. Apakah ini benar? Aku harus ke sana untuk melihatnya sendiri. Dewa Mabuk menghela napas. Hah, kurcaci yang kokoh itu mencibir. Jika seperti ini, biarkan aku menemanimu ke sana untuk melihatnya. Tapi, kamu harus menjamin keselamatanku. Tidak masalah. Dewa Mabuk mengangguk. Selain itu, aku juga akan memberitahumu sebuah berita itu. Pegunungan Mor sedang mengalami gejolak beberapa waktu lalu. Setelah beberapa penyelidikan, kami menemukan tempat di kedalaman Pegunungan Mor. Itu adalah tempat di mana Hades Palace telah berkembang selama ribuan tahun. Dibangun di lokasi medan perang Kaisar Vas dan Sun. Kata kurcaci yang tingginya kurang dari 1 meter itu. Raut muka Dewa Mabuk bergerak sedikit, lalu dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu tunggu aku di sini sebentar, aku akan pergi ke sana untuk jalan-jalan. Apakah kamu akan melakukannya dengan Sun? Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan waktunya bagi aku untuk memulai bekerja sama dengannya, tapi aku punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepadanya, seperti bagaimana dia bertahan, seperti apa yang akan dia lakukan di dunia Kaisar Vas. Bersambung, 1155. Di kedalaman Pegunungan Mor, kota tempat Hades Palace berada. 8 kekuatan utama tidak pernah menyangka bahwa tempat ini akan dibangun sebuah kota, dan mereka tidak pernah menyangka bahwa Hades Palace akan dibangun di atas medan perang kuno antara Kaisar Vas dan Sun. Saat itu, keduanya bertarung hingga ke kedalaman Pegunungan Mor. Belakangan, tempat ini juga sering dikunjungi orang, tetapi pada saat itu, medan perang sangat berantakan dan magma mengalir. Semua tumbuhan di sekitarnya kehilangan kemampuan hidup, dan keduanya lahir di gurun di kedalaman Pegunungan Mor. Selain itu, Pegunungan Mor sendiri sangat berbahaya, binatang buas merajalela di mana-mana. Ini dikenal sebagai salah satu tempat terlarang di seluruh Eternal Planet. Tempat seperti itu, tentu saja tidak akan ada yang peduli. Ribuan tahun telah berlalu, dan tidak ada yang menyangka bahwa sisa-sisa Hades Palace telah diam-diam dikembangkan di sini selama ribuan tahun. Dengan mengumpulkan sejumlah besar ahli bela diri, mereka mengendalikan binatang, mengendalikan gelombang binatang. Mereka bangkit dengan tenang dan tanpa suara sama sekali. Di atas pohon yang menjulang tinggi di luar Hades Palace, Dewa Mabuk duduk di sana. Dia memegang kantong anggur di tangannya, memandangi kota di reruntuhan medan perang kuno di pegunungan yang dalam. Ekspresinya terlihat tenang namun ada rasa duka. Hei, tiba-tiba,
di depannya terlihat sesosok yang berkedip, dan kemudian di atas batang pohon lain, Sun berpakaian hitam muncul di tempat itu. Di tangannya, Sun juga membawa dua kendi yang serupa berukuran standar di pinggulnya. Kendi itu sangat besar bahkan bisa menampung setidaknya 10 kati anggur. Rak, Sun kemudian melemparkan kendi itu langsung ke Dewa Mabuk. Kemudian mereka berdua pun hanya berdiri di batang pohon. Tidak seperti Dewa Mabuk yang acuh tak acuh, Sun benar-benar merawat dirinya. Dia tampak seperti pria berusia 30-an. Rambutnya disisir dengan rapi. Penampilan keseluruhannya tidak terlihat seperti orang yang maniak. Sebaliknya karena rambutnya yang panjang dan terawat, dia terlihat sangat feminim. Arlo, Sun berkata sambil tersenyum, aku sudah menebak kamu akan menemukannya di sini, tapi aku tidak mengira itu akan sangat lambat. Omong-omong, kita sudah ada ribuan tahun tidak minum bersama. Dewa Mabuk mengangkat kepalanya dan menatap Sun. Wajahnya sangat tenang. Dia mengangkat kendi pinggul, menyesap anggur, dan menyeka sudut mulutnya dengan lengan bajunya. Melihat penampilan Dewa Mabuk, Sun menunjukkan sedikit senyum di wajahnya dan berkata, setelah bertahun-tahun, kamu masih sangat ceroboh, tidak heran kamu masih bujangan. Bukan urusanmu. Dewa Mabuk memandang Sun dengan jijik, kamu tahu aku tidak datang untuk minum denganmu. Apa yang terjadi saat itu? Bagaimana kamu bisa bertahan hidup? Sun menjawab pertanyaan itu, matanya terlihat sedih dan berkata, aku sangat mengagumi dua orang dalam hidupku. Salah satunya adalah kamu sangat ceroboh dan hidup ceroboh sepanjang hidupmu. Kamu pun akan tetap seperti ini selama sisa hidupmu. Tidak akan berubah sama sekali, dan ini memang hal yang sangat mengagumkan. Orang kedua adalah Kaisar Fas. Sun berkata seolah sedang bernostalgia, dia memiliki tulang naga dan sangat dicintai semua orang. Hal ini membuat aku sangat iri. Apalagi dia juga adalah orang yang pernah aku temui dalam hidup ini. Dia adalah satu-satunya orang yang melampaui aku dalam seni bela diri. Sayangnya, dia meninggal di tangan sekelompok orang di 8 kekuatan utama. Orang seperti ini seharusnya mati di tangan aku. Dewa Mabuk mengerutkan kening dan berkata, jangan mengganti topik. Di pertempuran itu, aku kalah. Sun menghela nafas saat ini dan berkata, tapi aku mengandalkan karakteristikku untuk bertahan dan bersembunyi di piramida. Butuh ribuan tahun bagiku untuk bisa pulih sepenuhnya. Dewa Mabuk mengernyitkan dahinya, dia berpikir lama, dan sepertinya mulai mengerti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Sun dan berkata, kalau begitu kamu sudah kembali sekarang, apakah kamu berencana untuk mengulangi perang dan menempatkan dunia ini seperti saat itu? Bukankah orang-orang itu masih hidup? Apakah kamu akan melanjutkan program modifikasi genetik? Arlo, kamu tidak mengerti. Sun menggelengkan kepalanya dan berkata, karena keberadaan mereka, aku harus mengembara di langit berbintang, alam semesta ini luas. Keberadaan kami, sejauh ini masih era kelima. Tetapi aku sudah mengembara di langit berbintang selama tahun-tahun ini, banyak peradaban yang telah ada selama ratusan ribu tahun. Peradaban ini bahkan sudah lebih lama, tetapi aku memahami sejarah mereka dan menemukan bahwa ketika peradaban mencapai tingkat tertentu, itu akan dimusnahkan. Mendengar ini, Arlo pun mengerutkan kening dalam-dalam. Keinginan manusia tidak ada habisnya. Setelah menjadi kuat, seseorang ingin memiliki kekuatan lebih, dan untuk memiliki kekuatan harus melewati perang dan kekacauan. Dengan adanya senjata termal, peradaban pun secara bertahap menjadi semakin sekarat. Sun menghela nafas dan berkata, jadi dengan adanya aturan yang terpusat itu adalah hal yang terbaik. Ditambah dengan modifikasi genetik juga akan memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efektif. Mereka yang memiliki genetika buruk harus dihilangkan, sehingga yang tersisa hanyalah yang terbaik. Dengan demikian generasi kedepannya akan semakin baik. Arlo menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu bukan lagi manusia. Kamu yang tidak mengerti. Sun menggelengkan kepalanya. Jalannya berbeda. Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya lagi. Lalu dia mengalihkan pandangan ke Sun dan bertanya dengan tenang, lalu mengapa kamu pergi ke tempat yang disebut bumi? Kampung halaman Kaisar Fas. Mendengar kata-kata Arlo, mulut Sun sedikit menyeringai, dan senyumnya menjadi sangat aneh sehingga Dewa Mabuk tidak bisa menahan alisnya yang mengernyit. Pada saat ini, Sun tersenyum licik dan berkata, kamu. Tebak, dasar brengsek. Dewa Mabuk hampir saja membobol pertahanannya. Setelah minum anggur ini, Arlo, kamu pergilah. Aku selalu menjagamu karena tidak banyak orang yang bisa menjadi lawanku dalam hidup ini.
Jika kamu mati, aku akan terlalu kesepian. Tapi kali ini tidak akan begitu lagi. Kita sudah saling kenal sejak kecil dan aku tidak pernah ingin kamu ikut serta dalam hal ini sampai sekarang. Jika tidak, kamu akan mati, kata Sun dengan serius. Mati. Dewa Mabuk menyesap anggur lagi dan berkata, mungkin saja, kurasa aku sudah hidup cukup lama. Mati mungkin akan menjadi hal yang bagus. Di mata Dewa Mabuk, ada semacam rasa kesepian yang belum pernah dilihat Damar sejak dia mengenalnya. Sun juga terdiam, dan keduanya berhenti berbicara, hanya sesekali mengangkat kendi pinggul, meneguk anggur dan tidak berbicara satu sama lain. Sebotol anggur, mereka meminumnya sepanjang hari. Selama periode ini, tak satu pun dari mereka bahkan mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya, tiba juga waktu di mana anggur di dalam kendi itu habis. Dewa Mabuk bangkit. Dia melirik Sun, sepatah suat sedikit bergetar, lalu Dewa Mabuk berbalik dan berjalan menuju pinggiran pegunungan Mor. Tak lama setelah Dewa Mabuk pergi, Balwin dan Tigreal muncul dengan cepat. Tigreal membuka kipas lipat dan menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Mabuk ini, apa yang ingin kamu lakukan? Oh, tidak, kami hanya menceritakan masa lalu. Sun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu dia memandang Balwin dan Tigreal kemudian berkata, karena Damar telah memutuskan untuk memperjuangkan kesetaraan, biarkan dia bermain sendiri. Pasukan utama akan terus pergi ke utara, biarkan Spata memimpin tim dan pergi ke selatan. Oh, Tigreal berkata dengan penuh minat, kamu berencana untuk mengujinya. Ini bukan ujian, hanya untuk bersenang-senang dengan Arlo. Di kemudian hari, jika kita hanya pemilik tulang naga, itu mungkin hal yang baik. Jika dia mati, orang lain akan bangkit. Selain itu, mata Sun menunjukkan jejak niat membunuh dan berkata, pergi dan bunuh gadis kecil pemilik reinkarnasi. Cukup tinggalkan tulang naga saja, tidak akan bagus jika meninggalkan terlalu banyak karakteristik dari dunia mereka. Baik, Balwin mengangguk, aku punya pertanyaan, jika demikian. Pada saat ini, Tigreal mengerutkan kening dan berkata, bagaimana jika Spata membuat Damar tidur sampai mati? Kalau mati, ya sudahlah, kata Sun sambil mengangkat bahu. Bersambung. 1156. Di kota Phoenix, semuanya berjalan dengan tertib. Yani memiliki halaman kecil sendiri di kota Phoenix. Pada saat ini di halaman kecil, Yani sedang duduk di sebuah pavilion dengan sebuah buku di tangannya, seperti buku harian, dengan banyak catatan. Yani duduk di atas dan menulis. Tapi jika dilihat lebih dekat, sepertinya tidak. Ada banyak hal yang tertulis di atasnya, dan di bagian paling atas dari awal adalah kata Guntur. Yang pertama, Guntur menerobos Eternal Undying Flame dalam pertempuran dengan 4 keluarga besar di kota Phoenix. Kedua, sebagai orang di sebelah Damar, dia tidak akan kekurangan kesempatan. Permaisuri akan segera mengundang Damar ke pesta ulang tahunnya. Guntur akan terluka parah oleh pendekar tua karena mulutnya sendiri. Karena itu, identitas Damar dan Guntur akan benar-benar terungkap seluruhnya. Damar akan meninggalkan kota Phoenix dan kehilangan Promise Island. Ketiga, Guntur akan mendapatkan peluang di Promise Island dan menerobos ke level Immortal Undying Flame. Ini dicatat satu persatu dan agak mirip dengan pengalaman semua orang, tetapi kata-kata yang digunakan di dalamnya sangat layak untuk dipelajari. Sebagian besar kata-kata yang dia tulis di dalamnya adalah jenderal, dan semua ini. Ini semua hal yang sudah terjadi. RGGH. Ketika Yani menuliskan kalimat terakhir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengguncang tubuhnya dan menyemprotkan seteguk darah, yang membasahi seluruh kain yang berada di depannya. Dia melepas tutupan kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat halus, tapi wajahnya sedikit pucat dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Dia menyeka sudut mulutnya, mengambil tutupan kepala di sebelahnya dan memakainya lagi, lalu membersihkan noda darah di sudut mulutnya. Yani kemudian melemparkan tutupan kepala di tangannya ke kompor di sebelahnya, dan tutupan kepala itu langsung meleleh seketika. Dia melihat baris kata-kata di buku catatan, dengan terbentuk senyum puas di wajahnya. Keempat, karena Guntur menganiaya Permaisuri, Permaisuri akan mengirim seorang pembunuh untuk membunuhnya. Guntur akan dibunuh di kota tertentu. Kematiannya ini akan membawa perubahan yang drastis bagi Damar. Setelah memandangi tulisannya dengan puas, Yani beralih ke halaman berikutnya. Di bagian atas halaman berikutnya, tertulis kata, Lilia. Di atas kata Lilia, masih sangat banyak tempat yang kosong, hanya ada 2 atau 3 hal yang dicatat.
Di antara mereka, ada banyak tempat yang telah dicoret. Yani mengangkat pena di tangannya dan menjatuhkannya ke tempat kosong. Ada jejak energi sejati yang mengalir di tubuhnya, dan seluruh orang memasuki keadaan misterius. Dia mengambil pena, dan baru saja akan menulis sesuatu. Bel pintu tiba-tiba berdering, dan sebuah suara terdengar di luar dan berkata, "Yani, apakah kamu di rumah?" "Aku Dedi." Yani mendengar suara ini, matanya menunjukkan sedikit senyum, dan terlihat wajah polosnya. Yani segera menutup buku catatan, dan meletakkannya ke dalam pelukannya. Kemudian Yani berjalan menuju pintu. Damar jelas tidak tahu apa-apa dari semua yang sudah terjadi. Setelah Bagas dan Hugo tiba, Damar banyak bersantai, dan kota Phoenix juga mulai berkembang sesuai dengan ide-ide mereka yang sudah mapan selangkah demi selangkah. Kota-kota lain di Soleil Empire juga sepenuhnya diambil alih oleh Damar selama ini. Sekarang mereka secara resmi mengubah nama mereka. Tempat ini saat ini disebut Negara Republik. Pelatihan Night Watcher juga secara resmi dimulai. Tanpa disadari, 5 hari telah berlalu, dan Damar memiliki waktu yang relatif mudah selama 5 hari ini. Pada hari ini, dia dan Lilia sedang duduk bersama dan mengobrol. Tiba-tiba, komunikatornya berdering. Nona Kat menelepon, apakah akan disambung? Damar terkejut, dia tidak menyangka Nona Kat akan menghubunginya saat ini. Dia berpikir sejenak dan berkata, hubungkan. Segera, komunikator terhubung, dan di telepon, suara Nona Kat terdengar dan berkata, "Hei, Damar." Namun, dibandingkan sebelumnya, suara Nona Kat saat ini jauh lebih sopan. Orang-orang di dunia ini seperti ini. Di masa lalu, ketika kekuatannya lemah, orang yang kuat mungkin lebih unggul. Tetapi ketika kekuatanmu sudah melampaui lawan, sikap dari lawan juga akan berubah 180 derajat. Damar sedikit tidak berdaya, tetapi dia masih mengangguk dan berkata, "Nah, Nona Kat, sudah lama tidak bertemu, mengapa tiba-tiba berpikir untuk menghubungiku?" Aku ingin memberitahumu 2 hal. Apakah kamu sedang senggang? Apakah bisa kita bertemu sekarang?" Nona Kat melanjutkan, berbicara lewat komunikator tidak akan terlalu jelas. "Salah satu hal yang ingin aku sampaikan adalah mengenai Wendy." Hah, pupil Damar sedikit menyusut dan berkata, "Wendy?" "Ya, dia, sepertinya sedang ada masalah di luar," kata Nona Kat. Damar sedikit mengernyit dan berkata, "Oke, beritahu aku lokasinya, aku akan datang ke sana." Menutup komunikatornya, Damar menatap Lilia dan berkata, "Aku harus pergi." Nona Kat sudah menemukanku dan berkata bahwa dia ingin memberitahuku sesuatu, salah satunya tentang Wendy. Ekspresi Lilia bergerak sedikit dan berkata, "Oke, kamu pergi dulu. Aku akan memberitahu Hugo dan yang lain tentang situasinya." "Oke." Damar mengangguk. Setengah jam kemudian, di suatu halaman yang tenang di kota Phoenix, Damar berjalan ke dalamnya. Di pintu halaman kecil, terlihat ada 2 orang penjaga. Di meja di dalam halaman, Nona Kat sudah berpakaian rapi, tapi tanpa topeng. Wajah cantik Nona Kat terungkap dan dia sedang menggendong kucing di tangannya. Dengan lembut Nona Kat membelai kucing itu dengan tangannya. Tetapi ada jejak kesedihan di antara alisnya. Setelah melihat Damar datang, Nona Kat segera berdiri. "Apa yang terjadi?" Damar berjalan mendekat dan bertanya dengan cepat. Dengan sedikit kesedihan di wajah Nona Kat, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Damar, aku bisa memberitahumu ini, tapi aku juga punya permintaan. Kamu berjanji padaku, dan aku akan menjelaskannya padamu." "Permintaan apa?" tanya Damar dengan cemberut. "Kamu harus menyelamatkan nyawa adikku." Nona Kat menggertakkan giginya. Ekspresi Damar bergerak, dan dia mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, ceritakan dulu apa yang terjadi pada Wendy." Ekspresi wajah Nona Kat terlihat sangat kompleks. Kemudian dia tersenyum pahit, "Aku memiliki kakak perempuan yang juga keturunan Kaisar Gesa. Orang-orang dari klan kami selalu berpikir untuk memulihkan negara. Tetapi pada saat generasi aku, tidak ada lagi anak laki-laki. Hanya ada aku dan kakak aku berdua." Damar mengerutkan kening, dia tidak tahu mengapa membicarakan tentang Wendy dapat dikaitkan dengan klan dari Kaisar Gesa. Tetapi Damar tidak menyela Nona Kat dan terus mendengarkannya. "Aku tahu bahwa tidak ada harapan untuk pemulihan negara. Meskipun aku telah dididik sejak kecil, aku masih tidak tertarik, tetapi saudara perempuan aku berbeda. Dia sangat berbakat. Setelah mencapai Undying Flame, dia berhasil membangun karakteristik mimpi buruk suku Hades. Dia juga sangat disukai oleh suku Hades.
Kakak aku juga secara pribadi mendapatkan undangan untuk bergabung dengan suku Hades. Nona Kat berkata sambil tersenyum masam, dan kakakku memilih untuk bergabung dengan suku Hades. Setelah mengatakan ini, dia menunjukkan sedikit keraguan di wajahnya, lalu menggertakkan giginya dan berkata, kakakku sebelumnya pernah menggunakan karakteristik terhadapmu di atas kapal di Promise Island di kota Gambia. Ketika Damar mendengar ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Bersambung, 1157. Damar pergi ke Promise Island. Ketika dia kembali, dia bertemu dengan seorang wanita di atas kapal. Wanita itu berasal dari suku Hades dan dia bercerita tentang jarum keberuntungan. Berita jarum keberuntungan bocor dari mulut wanita itu, yang membuat Damar banyak kesulitan. Damar tidak pernah menyangka wanita itu adalah saudara perempuan Nona Kat. Semua yang kakakku lakukan semata-mata hanyalah keinginan untuk memulihkan negara. Damar, aku berharap kamu mengabaikan apa yang dikatakan para pendahulu. Nona Kat mengerucutkan bibirnya. Damar mengerutkan kening. Justru karena kebocoran jarum keberuntungan itulah 8 kekuatan utama datang kepadanya. Damar dan kekuatan Riemo bertentangan satu sama lain. Permaisuri akan mengundang Damar untuk menghadiri pesta ulang tahunnya, dan dia akan mengungkapkan asal-usulnya. Semua ini seolah-olah karena jarum keberuntungan. Tapi sekarang setelah masalah itu berlalu, Damar menatap Nona Kat dan berkata, lalu ini, apa hubungannya dengan Wendy? Ketika kamu pertama kali pergi ke Promise Island, kakakku menebak bahwa kamu mungkin berasal dari tempat yang sama dengan Kaisar Vas. Nona Kat berkata, dan kampung halamanmu adalah tempat pertempuran antara Hades Palace dan Kaisar Vas. Banyak tulang abadi yang ditinggalkan, kakakku. Berusaha ingin mendapatkan koordinat planet asalmu dari mulutmu sendiri, jadi dia pergi ke Promise Island, menunggumu di pelabuhan dan mengikutimu kembali. Dia ingin menggunakan karakteristik dan bertanya kepadamu di kapal. Tapi pada saat kamu menerobos Immortal Undying Flame dan melihatnya, dia tidak bisa bertanya. Nona Kat berkata, dia meminta aku untuk bertanya kepada kamu, tapi aku sangat marah dan menolak. Setelah mengatakan ini, Nona Kat melanjutkan, tetapi kakakku tidak bermaksud untuk menyerah seperti itu. Dia justru bergabung dengan suku Hades, tetapi suku Hades tidak bermaksud untuk membantunya mendapatkan kembali negaranya. Jika itu hanya sebuah negara kecil, lupakan saja. Kakakku ingin berjuang untuk kesetaraan perlakuan. Di bawah aturan 8 kekuatan utama, dunia telah menguasai lebih dari setengah Eternal Planet, sehingga ini tidak mungkin bisa dicapai. Tapi dia masih belum menyerah, jadi dia berusaha mencari informasi dari orang-orang di sebelahmu. Nona Kat menghela nafas. Belum lama ini, seluruh keluarga suku Hades mengadakan pertemuan dan mereka ingin mengambil kembali pemilik karakteristik reinkarnasi untuk menjadi suku Hades dan mengambil alih suku Hades. Mereka telah mengincar kota Phoenix. Beberapa hari yang lalu, Wendy meninggalkan kota Phoenix. Kakakku menawarkan untuk membawa Wendy kembali ke suku Hades. Nona Kat mengatakan ini, dengan senyum masam, tapi sebenarnya, kakakku selain ingin membawa Wendy kembali ke suku Hades, dia juga bermaksud untuk mendapatkan berita tentang kampung halamanmu dari mulut Wendy. Tapi setelah kakakku menggunakan karakteristik mimpi buruk pada Wendy, sebagai pemegang karakteristik reinkarnasi, Wendy dengan segera menemukan ada yang tidak beres, dan kemudian dia melawan kakakku. Saat itu, kakakku juga impulsif dan tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia pun buru-buru keluar dan mengejar Wendy. Membicarakan hal ini, wajah Nona Kat berubah menjadi lebih jelek lagi. Tapi dalam prosesnya, mereka bertemu dengan beberapa orang. Mereka dipimpin oleh seorang Immortal Undying Flame. Mungkin ada 10 ahli bela diri Eternal Undying Flame dan mereka berusaha mencegat Wendy. Nona Kat berkata, dari cara berpakaian mereka, seharusnya mereka adalah organisasi pembunuh dari Hades Palace, organisasi nomor 17. Pupil mata Damar mengecil dan berkata, Hades Palace sedang berusaha mencelakai Wendy. Ya, Nona Kat memandang Damar dan menghela nafas. Damar, sebenarnya, kau juga tidak tahu apa arti keunikan sebenarnya. Aku melihatmu dengan seksama sebelumnya dan mengira kamu sudah mengetahuinya, jadi aku tidak ingin membeberkannya. Tapi sejak dari istana bawah tanah, setiap perilakumu terlalu menarik, tapi untungnya kamu tumbuh dengan sangat cepat. Kamu memiliki pijakan yang kuat, tetapi berbeda dengan Wendy. Dia juga pemilik karakteristik unik baik untuk Hades Palace, atau 8 kekuatan utama. Tidak mungkin mereka akan membiarkan beberapa karakteristik unik di sekitarmu menembus tingkat Immortal Undying Flame. Nona Kat melanjutkan,
Jadi dengan Wendy sendirian di luar sana, ini sudah merupakan suatu kesalahan besar. Selanjutnya, Damar menjadi cemas. Organisasi pembunuh Hades Palace mengejar dan membunuh 1 Immortal Undying Flame dan 10 Eternal Undying Flame. Skala ini cukup besar. Kakakku juga menemukan ada sesuatu yang salah. Dia mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia justru diseret oleh 10 lawan Eternal Undying Flame. Ketika dia berhasil menyingkirkan 10 lawan yang mengejar mereka, Wendy melarikan diri sampai ke Hurricane Canyon. Ketika Nonakat mengatakan ini, dia memandang Damar dan berkata, dia terluka parah oleh serangan Immortal Undying Flame organisasi nomor 17 itu. Di tengah kesulitan, Wendy melompat keluar ke Hurricane Canyon. Kelopak mata Damar berkedut keras, dan dia bertanya dengan cepat, di mana itu? Salah satu daerah terlarang Eternal Planet bahkan lebih berbahaya daripada tempat-tempat seperti Pegunungan Mor, di mana badai bertiup sepanjang tahun. Ini sebanding dengan serangan Immortal Undying Flame. Dikatakan bahwa selain dari Immortal Undying Flame berbasis angin, ada hanya satu jalan buntu untuk masuk. Wajah Nonaka terlihat tidak alami. Mendengar ini, wajah Damar menjadi semakin jelek. Sebenarnya Damar tidak terlalu setuju dengan kedatangan Wendy ke Eternal Planet. Tetapi Wendy sangat bersikeras dan akhirnya Damar pun membawanya. Jika sesuatu terjadi padanya, Damar benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Barikang. Damar sedikit menyesalinya, menyesal karena tidak seharusnya dia membiarkan Wendy keluar sendirian. Wendy ingin mencari Death Sword, seharusnya dia membiarkan beberapa orang mengikutinya. Bagaimanapun, Night Watcher masih perlu berlatih untuk periode waktu berikutnya. Bagas dan Hugo ada di sini, dan kota Phoenix juga bisa dikatakan aman. Tidak peduli seberapa buruk, bahkan jika dia menolak, Damar harus membiarkan Winston mengikutinya. Memang, Damar dan bahkan seluruh planet tidak begitu peduli dengan pengenalan keunikan karakteristik. Melihat Damar dengan tatapan dingin, Nonakat berkata lagi, kakakku menyampaikan berita itu kepadaku dan suku Hades. Lalu dia melompat ke Hurricane Canyon dan pergi mencari Wendy, tapi kakakku bukanlah Immortal Undying Flame dengan karakteristik angin. Sementara di seluruh Eternal Planet mempunyai Immortal Undying Flame dengan karakteristik angin, hanya ada Kina di Promise Island, dan sekarang kamu, jadi. Damar menghela napas panjang, seberapa jauh Hurricane Canyon dari sini? Untuk pesawat, akan memakan waktu sekitar 3 jam untuk tiba. Nonakat berkata, kamu bersedia? Pergi ke halte pesawat dan tunggu aku. Aku akan kembali dulu, kata Damar. Setelah berbicara, dia langsung menghilang di tempat yang sama. Dia kembali ke markas Night Watcher, dan setelah memberitahu Hugo dan lainnya tentang situasi ini, wajah semua orang berubah drastis. Kemudian, Damar menarik Winston dan bergegas menuju halte pesawat. Immortal Undying Flame dengan karakteristik angin, dengan adanya Winston, ditambah Damar, seharusnya kemungkinan menjadi lebih besar. Terlepas dari apakah Wendy aman atau tidak, Damar harus memeriksanya sendiri. Setelah setengah jam, pesawat lepas landas dan melaju menuju Hurricane Canyon. 1 jam setelah Damar pergi, Guntur menerima berita itu, dan dia pun lari ke markas. Setelah menanyakan situasinya, dia terdiam. Setelah beberapa saat, dia memandang Hugo dan berkata, Hugo, aku ingin keluar sejenak. Hah, Hugo mengerutkan kening, apa yang akan kamu lakukan? Aku tinggal di sini sekarang, tetapi sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan. Aku ingin keluar dan melihat. Dapatkah aku menemukan seni bela diri aku sendiri dan menyadari seni bela diri, dan kemudian aku akan dapat membantu lebih banyak lagi. Selain itu, pada titik ini, dia mengerang sebentar dan berkata, aku berpikir untuk pergi ke utara ke medan perang Hades Palace dan 8 kekuatan utama untuk melihat bagaimana situasinya dengan Hades Palace. Sebaiknya tidak perlu, Bagas berkata, Wendy baru saja mendapat masalah sekarang, kamu mau mendapat masalah juga. Aku sudah mencapai Immortal Undying Flame, jangan khawatir, di seluruh Eternal Planet orang yang lebih baik dari aku diperkirakan hanya ada 20 orang. Keberuntungan aku tidak terlalu buruk dan tidak peduli seberapa buruk, aku juga memiliki Sky Wings. Dengan kekuatan dari Immortal Undying Flame, aku bisa melindungi diri sendiri. Tidak akan ada masalah, kata Guntur. Hugo merenung sejenak dan berkata, itu benar, kami benar-benar tidak tahu banyak tentang Hades Palace. Aku akan ikut denganmu, kata Talia kali ini. Guntur menggelengkan kepalanya dan berkata,
Damar dan aku sudah pergi. Kamu harus tinggal dan duduk di kota Phoenix. Mungkin saja 8 kekuatan utama atau Hades Palace akan datang. Oke, Thalia berkata, kalau begitu kamu harus berhati-hati dan segera kembali. Bersambung, 1158. Guntur sudah mengganti senjatanya, kini dia pergi sendiri dengan membawa sebuah tembakan. Senjata itu terbuat dari bahan Blue Sword yang sudah tidak mampu mengimbangi kekuatannya. Senjata ini diwariskan kepadanya dari kekuatan purba. Meski tidak sehebat senjata-senjata pada daftar senjata ajaib, tetapi senjata ini tetap terbuat dari material yang paling menakjubkan di antara senjata ajaib lainnya. Bagi Guntur, selama dia tidak bertemu seorang ahli dengan level Immortal Undying Flame, maka dia tidak akan dihadapkan dengan bahaya yang besar. Di sisi lain, Damar dan yang lainnya sudah berada di dalam pesawat. Ada banyak bahaya yang menghantui mereka di sepanjang perjalanan. Seperti begitu banyaknya burung kuat yang berada di dekat Hurricane Canyon, yang mana sebagian besar dari mereka memiliki tingkatan dalam Undying Flame. Apapun yang terjadi, Damar tetap memaksakan diri untuk melewatinya. Jika dia terlambat 1 menit saja, Wendy mungkin akan sedikit lebih berbahaya. Di pesawat, Damar duduk dengan keningnya yang berkerut. Dalam perjalanan, dia menyelidiki beberapa hal tentang Hurricane Canyon. Tempat itu tidak memiliki penghuni selain beberapa binatang buas yang memang sudah ada di sana sejak dahulu. Sepanjang tahun, tempat itu selalu diselimuti dengan badai yang bertiup dengan sangat mengerikan. Bahkan beberapa orang berpendapat bahwa badai itu sama mengerikannya dengan sebuah serangan dari seorang Immortal Undying Flame. Wilayah itu telah terbentuk sejak zaman dahulu kala. Dipengaruhi oleh lingkungannya, tempat itu memiliki banyak sumber daya alam dan kekayaan bumi yang melimpah di dalamnya. Terutama sumber daya alam yang melalui proses penyulingan, contohnya seperti biji. Tahun demi tahun sudah berlalu panjang, namun hanya ada segelintir orang yang bernyali untuk memasukinya. Bahkan orang-orang yang dipandang kuat pun tidak mampu tinggal di sana untuk waktu yang lama. Hanya ada satu orang yang mampu menetap di sana untuk waktu yang lama, yakni Kina. Tatkala dia gagal membunuh permaisuri dan menjadi buronan seluruh negeri, dia akhirnya melarikan diri ke sebuah ngarai. Dewa mabuk dan pendekar tua terus mengejarnya hingga masuk ke tempat itu, tetapi mereka tidak bertahan lama sebelum akhirnya keluar dan meninggalkannya. Setelah itu, Kina terus masuk menjelajahi Promise Island dan berlindung di sana. Dunia bela diri manusia terus berkembang dan tidak henti-hentinya menerobos batas yang sebelumnya dianggap mustahil, tetapi tetap saja manusia tidak ada apa-apanya jika berhadapan dengan alam sebagai lawan. Contohnya karakteristik yang banyak dianggap orang sebagai anugerah dari alam untuk manusia. Pada akhirnya, yang paling berkuasa adalah alam semesta. Tempat ini jauh lebih berbahaya dari apa yang Damar bayangkan. Wendy dan Nona Kat pun berpikir demikian. Siapapun yang masuk ke tempat ini, ada kemungkinan besar bahwa keberuntungan tidak akan berpihak pada mereka. Kendati demikian, Damar tetap ingin masuk dan melihatnya langsung, sekalipun yang dia temukan hanyalah kerangka Wendy. Dia tetap harus membawa tulang belulangnya kembali ke bumi. Nona Kat duduk berseberangan dengan Damar, ekspresinya dipenuhi dengan kecemasan. Entah dia cemas karena amarah terhadap Damar atau karena saudaranya yang juga telah memasuki ngarai. Ketika dalam perjalanan, pesawat yang ditumpangi Damar tiba-tiba bergetar. Nona Kat langsung berkata, sepertinya kita akan segera sampai. Lingkungan itu tidak cocok dilalui dengan pesawat yang berada pada ketinggian di udara. Kita harus segera turun dan menggunakan maglev car. Damar mengangguk. Di dekat Hurricane Canyon, arus udara pada ketinggian akan menghasilkan gejolak dan getaran pada pesawat akibat lingkungannya. Oleh sebab itu, pesawat tidak akan bisa terbang dengan aman jika melintasinya. Sebagian besar rute perjalanan pesawat di Eternal Planet dilakukan dengan menghindari jalur lintasan di atas tempat ini. Pesawat mendarat dengan perlahan. Setelah berhenti dengan sempurna, kemanapun melihat akan terasa seperti tempat terpencil yang sebagian besarnya ditutupi gurun pasir. Maglev car terus melaju dengan mulus. Namun pada satu titik, angin di sekitarnya terasa berhembus semakin kencang. Memandang dari kejauhan, Damar dapat melihat ada sebuah celah berukuran besar. Angin berhembus dengan sangat kencangnya di sekitar celah itu. Bila melihat dari kejauhan, celah itu tampak seperti terbelah oleh sebuah pedang. Ada banyak bebatuan kasar yang mengelilinginya, menghasilkan pemandangan estetik yang dibentuk oleh alam secara alami. Saat ini Damar tidak begitu memedulikan hal-hal seperti itu. Setelah maglev car melaju untuk beberapa saat, angin berhembus semakin kuat.
Saking kuatnya, Maglevkar kesulitan untuk terus melaju dengan baik hingga terpaksa harus berhenti. Damar beserta 3 orang lainnya langsung turun dari mobil. Damar dan Winston tidak terlalu terpengaruh dengan keadaan karena karakteristik angin yang mereka miliki. Jika mereka bertarung di tempat seperti ini, pasti kekuatan mereka bisa jadi berkali-kali lipat lebih hebat. Sementara Nonakat merasa kesulitan. Dia hanyalah seorang ahli Undying Flame, tidak sampai ke tingkat Eternal Undying Flame. Hal ini tidak menjadi masalah besar selama ada Damar di dekatnya. Apakah Wendy sudah memasuki Hurricane Canyon? Tanya Damar. Ya, sudah. Jawab Nonakat. Damar menarik napas panjang, lalu berjalan dengan cepat. Beberapa saat kemudian, Damar tiba-tiba mengerutkan alis setelah merasakan sesuatu. Dia merasakan ada banyak aura, ada lebih dari 200 aura yang semuanya berasal dari tingkat di atas Eternal Undying Flame. Ada pula 3 di antaranya yang memancarkan aura Immortal Undying Flame. Tanpa perlu berpikir, Damar bisa langsung tahu bahwa orang-orang itu berasal dari Hades Palace atau suku Hades. Jika benar mereka berasal dari Hades Palace, artinya mereka adalah pihak yang kuat. Maka sebaiknya Damar tidak berpapasan dengan mereka di tempat ini. Tempat seperti ini akan sangat menguntungkan seseorang yang memiliki karakteristik angin, bahkan dia pun tidak keberatan untuk berhadapan dengan kuil neraka Yama di tempat seperti ini. Contohnya, Meli akan menjadi sosok yang terkuat tatkala ada air di sekitarnya, begitu pula dengan Dewa Mabuk yang menjadi berkali-kali lipat lebih hebat ketika di atas laut. Meli bisa saja dengan beraninya menantang Dewa Mabuk selama dia berada di sekitar perairan yang akan menguntungkan karakteristiknya. Keuntungan terbesar dari tulang naga yakni memiliki bermacam karakteristik dengan lingkungan beraneka ragam. Dengan demikian, efektivitas dan kemampuan pertarungan bisa dikerahkan dalam banyak situasi. Damar dan yang lainnya bergerak maju dengan cepat. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sekelompok orang yang mengenakan jubah hitam. Mereka memiliki simbol suku Hades. Nonakat berkata, mereka adalah orang-orang dari suku Hades. Suku Hades sangat menghargai Wendy dan sama sekali tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Mereka ingin mengambil Wendy kembali. Seseorang yang memiliki karakteristik reinkarnasi bertanggung jawab atas suku Hades. Damar mendengus dingin, dengan cepat berjalan mendekati kelompok orang tersebut. Mereka sudah berada dekat di tepi ngarai. Kekuatan angin di sekitar mereka pada saat ini sudah cukup menakutkan, hampir bisa disamakan dengan serangan dari Eternal Undying Flame. Jika Damar tidak melindungi Nonakat, mungkin saja Nonakat tidak sanggup untuk mengatasinya. Setelah Damar dan yang lainnya sudah cukup dekat, ada 3 orang dari Hades Palace yang juga ikut maju dengan sigap. 3 orang itu mencakup 2 orang pria dan 1 wanita. Di tengahnya ada seorang pria tua dengan rambutnya yang beruban, dia bersandar pada tongkat yang dibawa tangannya. Di dekatnya ada seorang pria dan wanita yang memegang sebuah bingkisan. Mereka tampak seperti sudah berusia 40-50 tahun. Ketika seseorang melihat Damar mendekat, dia langsung berseru memanggil dengan ekspresinya yang sumringah. Damar! Damar menautkan alisnya, sejujurnya enggan berpapasan terlalu sering dengan orang-orang itu. Namun karena sudah disapa, maka dia hanya bisa menjawab, ada apa? Kami mencari Wendy, ujar seseorang yang berasal dari suku Hades. Aku adalah Argana, pemimpin suku Hades. Damar tentu saja mengenalnya. Argana juga menghadiri perjamuan ulang tahun Riemo, tetapi mereka sama sekali tidak berbicara atau berinteraksi satu sama lain ketika acara itu berlangsung. Damar memiliki firasat tidak enak terhadap suku Hades. Mereka memiliki keterlibatan dalam kematian Kaisar Vas dan Lady Phoenix. Alasan Damar tidak bertindak kasar terhadap mereka adalah karena mereka tidak berpartisipasi dalam serangan melawan Damar. Mencari banyak musuh bukanlah sesuatu yang baik. Tetapi di masa depan, kematian Kaisar Vas dan Lady Phoenix akan selalu menjadi sesuatu yang menuntut penjelasan. Argana menghela napas sebelum berkata, aku tahu kamu membenci kami sebagai bagian dari suku Hades terkait Kaisar Vas dan Lady Phoenix, tetapi aku harap kamu bisa menyelamatkan Wendy. Dia adalah sosok penting dalam suku kami. Jika kamu mampu menyelamatkannya, aku siap untuk membayar kesakitanmu akibat kepergian 2 orang yang penting bagimu. Aku akan tetap pergi sekalipun kamu tidak memintanya, cibir Damar. Lebih baik kamu berdoa dan berharap agar Wendy tidak mendapat celaka secara tiba-tiba. Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, lalu berpaling wajah untuk menoleh kepada Winston. Winston, kita akan bersiap pergi sekarang. Winston masih melakukan kebiasaannya untuk berbaring di tanah,
lalu bangun sambil mengangguk setelah mendengar perintah Damar. "Tunggu sebentar, Damar," teriak Argana sambil mengambil sebuah kotak dari tangan pria yang bersiaga di sebelahnya. Lalu kembali berseru, "Ambil Death Sword ini dan berikan pada Wendy." Dengan begitu, mungkin dia memiliki kesempatan hidup yang lebih besar daripada tidak memilikinya. Damar mempertahankan raut tanpa ekspresinya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata, dia mengambil Death Sword dan kembali menoleh pada Winston, "Berangkat." Maka mereka berangkat dengan cepat dan melompat menuju ngarai besar yang sejak tadi ada di hadapan mereka. Bersambung, 1159. Ngarai itu amat sangat dalam. Berdasarkan informasi yang diperoleh Damar, kedalamannya mencapai lebih dari 4.000 meter. Ada tebing yang berdiri dengan curamnya pada kedua sisi ngarai. Bebatuan yang menghiasi memiliki tekstur kasar setelah tertiup angin kencang dalam waktu yang begitu lama. Bebatuan itu berada di tempat yang tidak beraturan, maka Damar dan yang lainnya mencoba untuk memanfaatkan bebatuan itu untuk turun ke ngarai. Semakin masuk ke dalam ngarai, Damar sadar bahwa angin justru bertiup semakin kencang. Sebelumnya ketika di atas, angin memang sudah bertiup kencang hingga terasa seperti pisau tajam yang menusuk-nusuk ketika berhembus ke arah wajah dan tubuh. Rasanya menyakitkan, tapi masih bisa ditahan untuk sementara waktu. Untungnya Damar dan Winston memiliki karakteristik angin, sehingga hal itu tidak menjadi petaka bagi mereka. Sebaliknya, mereka justru merasa seperti seekor ikan yang sedang berada di dalam air. Inilah tempat mereka. Tetapi bagi orang lain yang tidak memiliki karakteristik yang sama, mereka harus berjuang mengandalkan Chi untuk bisa bertahan dan terus maju ke depan. "Apakah Wendy akan baik-baik saja?" gumam Winston, kedua matanya dibanjiri kekhawatiran. Dia dapat merasakan dengan jelas bagaimana kuatnya intensitas angin yang menerpa. Dia adalah pria yang kuat, tetapi mentalnya tidak sekuat itu. Pada awalnya, dia hanya percaya pada Thalia. Setelah itu, dia baru bisa mempercayai Damar dan menjadi berkawan dengannya. Damar menggelengkan kepala lalu bersahut, "Wendy adalah pemilik karakteristik reinkarnasi, dia tidak akan menyerah begitu saja dengan mudahnya." Winston mengangguk, berusaha untuk meyakinkan dirinya sendiri. Dia pasti bisa bertahan. Tidak ada yang menyadari bahwa cemas justru bertambah pada benak Damar. Wendy memang benar memiliki karakteristik reinkarnasi, tetapi apa untungnya karakteristik itu bila dihadapkan dengan terpaan angin yang mirip badai seperti ini. Di samping itu, Damar dan lainnya sedang mencari seseorang di ngarai berukuran luas lagi dalam. Ini sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hal ini tentu tidak akan menjadi sesuatu yang mudah bagi mereka. Sambil terus melompat turun menjelajahi kedalaman ngarai, cemas mulai turut muncul pada wajah Damar. Beberapa waktu kemudian, mereka telah masuk sedalam lebih dari 3.000 meter dan telah berada semakin dekat dengan dasar. Pada titik ini, intensitas angin yang bertiup sudah bisa disetarakan dengan serangan Immortal Undying Flame yang memiliki karakteristik angin, bedanya hanya terletak pada waktu. Serangan seorang Immortal Undying Flame pasti akan melemah setelah Chi mengalami kelelahan, sedangkan kekuatan angin di sini adalah abadi dan tidak ada habisnya. Hati Damar terasa semakin berat seiring perjalanan mereka yang semakin dalam menelusuri ngarai. Sudah 3 hari berlalu sejak Wendy memasuki tempat ini, dan jantung Damar seperti jatuh ke dasar ngarai tiap kali mengingatnya. "Kita harus cepat," ujar Damar. "Ya," sahut Winston. 10 menit kemudian, mereka berhasil sampai di dasar ngarai. Sesuai dugaan, angin di dasar ngarai berhembus dengan amat sangat kencang. Damar bahkan khawatir jika mereka tidak bisa bertahan hingga akhirnya terhempas dan hancur berkeping-keping. Intensitas angin ini adalah yang dulunya pernah dimanfaatkan Kina untuk melarikan diri dari kejaran Dewa Mabuk dan Pendekar Tua. Karena terlalu dalam, cahaya matahari tidak bisa menembus masuk sehingga pencahayaan di sana sangat buruk. Untungnya, Damar dan yang lainnya adalah Immortal Undying Flame. Panca indera mereka berangsur semakin tajam seiring dengan latihan bela diri yang dilakukan selama ini. Itulah sebabnya Damar dan Winston tidak terlalu kesulitan sekalipun tempat yang mereka pijak saat ini sangat gelap. Damar awalnya ingin mencari secara terpisah guna menemukan Wendy lebih cepat, namun dia khawatir jika Winston kemungkinan akan kehilangan arah dan tidak ingat waktu. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk mencari bersama-sama. "Ayo," seru Damar yang sudah sepenuhnya mengaktifkan karakteristik jiwa. Sekarang pikirannya dapat mengetahui benda yang berada dalam radius 1 km darinya, sehingga kemungkinan menemukan Wendy akan menjadi lebih mudah. Damar berpikir sejenak,
lalu membuat beberapa lubang besar dengan menggunakan Dragon Sword sebagai titik awalnya. Setelah menentukan arah, mereka berlari maju. Tidak ada satupun tanaman yang tumbuh di dalam ngarai, hanya ada bebatuan di mana-mana. Setelah berlari untuk sementara waktu, Damar menemukan beberapa tulang abadi di tanah. Tulang belulang itu tidak berbentuk sempurna, melainkan terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Jelas bahwa telah ada beberapa ahli Undying Flame yang telah gugur di sini. Mineral biji yang berada di tempat ini, termasuk yang terpendam di dalam tebing, semuanya sangat berharga. Tentu saja ada beberapa orang yang mendatangi tempat ini demi mencari harta karun berupa sumber daya alam, yang akhirnya menjadi penyebab nyawa mereka terenggut di tempat mengerikan ini. Kecemasan dalam benak Damar kini sudah tidak bisa terukur lagi. Dia terus berlari dengan Winston secepat mungkin. Guna menghindari ada tempat yang terlewat dari pencarian, Damar sebisa mungkin selalu memanfaatkan kekuatan jiwa yang dimilikinya semaksimal mungkin. Pikirannya menyapu area kanan dan kiri yang dilaluinya, meyakinkan diri bahwa seluruh area yang dilewatinya telah melewati penyelidikannya. Mereka terus maju hingga 1 kilometer ke depan. Ukuran ngarai itu begitu luas, mereka akan butuh waktu beberapa hari untuk dapat menyusuri tiap sudut dan sisinya. Ketika Damar sedang berupaya mencari Wendy di Hurricane Canyon, peperangan alot antara Hades Palace dan 8 kekuatan utama terus berlangsung secara tarik ulur di bagian utara Eternal Planet. Setelah benteng Fencer yang tepatnya berada di timur laut berhasil ditaklukkan, pasukan Hades Palace langsung dikerahkan menuju timur laut. Ada banyak binatang buas yang berkeliaran di pegunungan, namun sepanjang jalan mereka terasa seperti tanpa hambatan. Pada saat yang sama, ada pengumuman berita lain yang mengejutkan seluruh Eternal Planet. Yaitu bahwa Gunung Cermin dan kekuatan jiwa telah bergabung dengan Driemo pada waktu yang sama, seolah menjadi dua pembuluh nadi paling penting di bawah Driemo. Di hari itu pula, tetua dari Gunung Cermin dan pendekar tua berangkat dari Driemo. Mereka secara pribadi akan berjaga di dua benteng utama yang tersisa di utara, yakni di Kota Nelayan dan Kota Parit. Peperangan di antara dua benteng tersebut seakan akan tidak berujung. Hal ini secara implisit menyimbolkan bahwa era pemerintahan dan kekuasaan 8 kekuatan utama di Eternal Planet kini sudah berakhir. 8 kekuatan utama, kekuatan purba, dan Night Watcher saling bekerja sama. Kekuatan darah telah kalah, kekuatan jiwa dan Gunung Cermin telah mengungsi dan berlindung kepada Driemo. Dengan demikian, yang tersisa sekarang hanyalah suku Hades, kekuatan batu, dan kekuatan sutra yang belum mengeluarkan pernyataan apapun terkait tindakan apa yang akan mereka pilih. Di samping itu, tidak ada yang menyadari bahwa seorang ahli teknologi dari kuil neraka Yama diberikan sebuah tanggung jawab untuk memimpin kelompok ahli dari Azur. Saat ini ada hampir 60.000 orang yang sedang berangkat dari benteng Fencer terus ke selatan menuju kota Phoenix. Dalam kelompok ini, ada seorang kenalan Damar, yaitu bunga dari kekuatan purba. Ketika Hades Palace kembali dan cerita tentang bunga telah tersebar, orang-orang dari kekuatan purba ingin menyingkirkannya. Meskipun bunga tidak yakin dengan alasannya, tapi dia tetap memilih untuk melarikan diri begitu mendapat kabar tersebut terlebih dahulu. Meskipun kelompok itu terdiri dari 60.000 orang, tetapi mereka mampu meluncurkan gelombang binatang. Dengan mengandalkan para binatang buas, kemampuan dan efektivitas peperangan mereka akan meningkat. Selama kurun waktu setahun, 8 kekuatan utama telah mencoba meneliti bagaimana cara Hades Palace mengendalikan monster-monster itu, tetapi mereka tidak memperoleh hasil apa-apa. Di dekat benteng Fencer Eternal Planet, ada satu wilayah menjadi titik temu antara belahan bumi bagian utara dengan belahan bumi bagian selatan. Di wilayah yang berada di tengah-tengah itu, ada sebuah kerajaan yang bernama Negara Wells. Mereka menjadi negara terbesar di seluruh Eternal Planet. Mereka memiliki seorang Immortal Undying Flame dalam teritorial Negara Wells yang luas, yang juga merupakan satu-satunya kekuatan utama dengan tingkat ahli Immortal Undying Flame yang enggan untuk tinggal di satelit. Meskipun tinggal di satelit akan memberikan sebuah kehidupan yang aman, tapi mereka harus rela kehilangan banyak sumber daya. Negara Wells menguasai area yang luas, mereka hanya perlu membayar sejumlah upeti kepada 8 kekuatan utama tiap tahunnya untuk dapat menikmati sumber daya yang melimpah. Dalam hal ini, mereka memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Luanda dari kota Lukido. Di bagian utara negara Wells, ada sebuah kota bernama Kota Ziggy yang sekaligus menjadi kota perbatasan negara Wells. Pada saat ini, kota itu dalam situasi yang menyulitkan. Karena letaknya yang berada di perbatasan sebelah utara,
kota ini menjadi rawan dan dapat diserang oleh pasukan Hades Palace kapan saja. Immortal Undying Flame dari negara Wales juga secara pribadi langsung berjaga di area ini. Tempat ini sekaligus menjadi wilayah yang tidak memiliki 8 kekuatan utama sama sekali. Mereka berusaha mengandalkan bantuan dari salah satu bagian Eternal Planet untuk mempertahankan area ini. Di stasiun pesawat kota Ziggy, Guntur sedang berjalan keluar dari stasiun pesawat dengan menggendong sebuah kotak di punggungnya. Seorang Night Watcher harus menguasai teknik penyamaran. Saat ini, Guntur berpenampilan seperti seorang pemburu harta karun dengan jenggotnya yang tidak dicukur. Berdasarkan kemampuan, kekuatannya dikendalikan pada tingkat Undying Flame. Bahkan Damar belum tentu dapat langsung mengenalinya jika melihatnya berpenampilan seperti ini. Setelah keluar dari stasiun pesawat, Guntur menyentuh hidungnya lalu berkata, "Setelah melewati kota ini, kamu bisa pergi menuju utara. Karena peperangan yang sedang terjadi di bagian utara, tidak ada pesawat dengan rute ke sana, kamu harus mengandalkan kedua kakimu untuk dapat sampai ke sana." Dia mengeluarkan beberapa umpatan, lalu menyewa maglev car umum dan berangkat. Bersambung, 1160. Guntur pada akhirnya berhasil mencapai suatu tempat di kota Ziggy setelah menempuh perjalanan jauh dengan menggunakan maglev car umum. Dia datang ke tempat penjualan maglev motor di kota Ziggy. Setengah jam kemudian, Guntur merasa begitu puas ketika mengendarai kendaraan dengan harga yang fantastis. Dia memang sudah sangat ingin memilikinya setelah melihat kendaraan milik Krishna. Ketika dia memiliki sebuah misi dan mendapat anggaran sebesar 100 juta untuk menyelesaikannya, dia menghabiskan 1/5 anggaran itu untuk membeli maglev car. Maglev car terus bergerak maju. Tidak lama kemudian, dia mendengar raungan dari tanah dan menyadari bahwa dia sudah berada di dekat pinggir kota. Dari kejauhan, dia dapat melihat tembok tinggi besar yang mulai tertutup. Guntur mengerutkan kening sambil mempercepat laju kendaraannya. Dia ingin segera melewati gerbang kota. Pada detik itu, tiba-tiba terdengar sebuah siaran yang bergema. Suara nyaringnya dapat terdengar oleh semua orang di sana. Kepada seluruh penduduk kota Ziggy dari negara Wales, ini adalah Raja Maraka. Aku baru saja menerima informasi bahwa salah satu kuil neraka Yama dari Hades Palace, Azur sedang memimpin puluhan ribu orang menuju selatan. Telah ada perubahan-perubahan yang terpantau terjadi di antara binatang buas yang berada di pegunungan sekitar kita. Akan ada serangan gelombang binatang yang diluncurkan terhadap kota Ziggy. Sial, seru Guntur, dia terpaksa menghentikan kendaraannya. Suara itu kemudian berlanjut, aku tahu bahwa banyak di antara kalian yang sudah pernah mempelajari tentang Hades Palace, maka tentu kalian tahu bahwa era terburuk dalam sejarah Eternal Planet adalah ketika Hades Palace berkuasa. Penduduk Hades Palace adalah sekumpulan orang ceroboh yang tidak peduli dengan kehidupan manusia. Kita tidak boleh membiarkan sejarah gelap itu terulang lagi. Demi kedamaian dunia dan penduduk negara ini, aku harus memimpin. Dengan seluruh jiwa ragaku, aku berjanji akan menjaga keamanan negara ini. Para penjahat Hades Palace akan segera tiba. Saya harap ada di antara kalian yang bersedia berperang dan orang-orang dengan kemampuan tinggi yang bersedia turut mempertahankan kota Ziggy. Jika tidak ingin berpartisipasi dalam perang, silakan bersembunyi di dalam rumah masing-masing. Jangan ganggu pasukan yang bertugas dan jangan buat perintah menjadi kacau. Pasukan bersenjata kami akan menjaga keselamatan semua pemimpin. Sementara pengumuman itu terus bergema, Guntur menyentuh dagunya dan berkata, aku menuju ke belahan bumi utara dengan tujuan menyelidiki struktur organisasi Hades Palace dan mencari tahu tentang bagaimana cara mereka berperang. Berhubung kota Ziggy akan diserang oleh Hades Palace, artinya aku juga bisa saja menyelidikinya melalui kejadian ini. Guntur berpikir sejenak, lalu menghampiri seorang pria untuk bertanya, apakah kamu tahu di mana seseorang bisa mendaftar ikut perang? Pria itu mengangguk dan berkata, pendaftaran dibuka di dekat gerbang kota, kamu akan langsung mengetahuinya setelah sampai di sana. Guntur mengangguk singkat, lalu kembali melaju berkendara. Di dalam Hurricane Canyon, Damar dan Winston masih bergerak maju. Damar menyadari bahwa pemahamannya terhadap angin menjadi lebih dalam setelah berada di dalam ngarai ini dalam waktu yang cukup lama. Angin yang berhembus di tempat ini merupakan angin alami, sedangkan angin yang berasal dari karakteristik merupakan kombinasi Qi dan kekuatan alam. Angin yang seolah meraung ini memberikan banyak inspirasi kepada Damar untuk mencoba berbagai kemungkinan dari karakteristik angin yang dimilikinya. Damar memang tidak memiliki banyak waktu untuk bermain-main, atau bahkan untuk sekadar duduk santai dengan tenang.
Yang menjadi tujuan utamanya saat ini adalah untuk menemukan Wendy sesegera mungkin. Tetapi dengan pikirannya yang berimajinasi seperti tadi, hal itu membuatnya merasa lebih fokus untuk meraih tujuan. Dia benar-benar tidak habis pikir bagaimana Wendy bisa bertahan di sini. Kecuali, jika dia telah melampaui Immortal Undying Flame. Tapi Damar masih merasa bahwa hal itu tidak mungkin. Immortal Undying Flame adalah tingkatan yang terlalu sulit untuk dicapai. Ada begitu banyak makhluk yang tinggal di Eternal Planet sehingga tempat ini adalah tempat dari banyak makhluk untuk berkembang biak. Sementara jumlah Immortal Undying Flame sangat sedikit. Waktu yang dimiliki Wendy di sini terlalu singkat, hampir mustahil jika dia mampu menembus tingkat Immortal Undying Flame dalam waktu secepat itu. Sekalipun dia mampu melakukannya, pasti akan sangat sulit untuk mengendalikannya selama beberapa hari. Ya, tiba-tiba, sesuatu terdeteksi oleh pikiran Damar. Dalam pikiran Damar, muncul sebuah gambar berupa jejak pertarungan. Dengan cepat dia berkata, "Winston, ikuti aku." Keduanya langsung bergerak dengan jauh lebih cepat hingga sampai di tempat yang sebelumnya muncul dalam pikiran Damai. Jika menilai dari pecahan batu yang berada di setiap sisi dengan sembarang, tampak jelas bahwa sebelumnya telah ada pertarungan di tempat ini. Damar memeriksa dengan cermat, keningnya berkerut dalam akibat fokus. Ada banyak goresan di tempat ini. Tampaknya ada binatang buas yang menyerang. Ada pula banyak bekas yang tampaknya berasal dari senjata, tetapi Damar tidak yakin apakah bekas jejak ini merupakan jejak Wendy ataukah Nonakat. Arah kita harus benar, terus cari dengan cermat, kata Damar kepada Winston. Winston mengangguk, kekhawatiran masih menghantuinya yang dapat terlihat dari ekspresi di wajahnya. Ketika sedang mencari, ekspresi Damar tiba-tiba berubah, dia langsung menatap Winston. "Ayo." Keduanya segera berlari ke arah tertentu. Damar dapat merasakan ada dua aura yang muncul beberapa kilometer dari tempat mereka saat ini. Tepat ketika mereka semakin dekat, tiba-tiba terdengar raungan binatang yang memekakkan telinga. Damar bertindak tanpa ragu. Karakteristik angin yang dimilikinya sudah seperti akan meledak-ledak. Dia terus berlari mendekat dengan dua pisau yang tersemat di punggungnya. Tidak lama kemudian, keduanya melihat sesosok manusia sedang bertarung melawan seekor binatang buas yang memiliki dua kepala. Binatang itu sangat besar, ada aura Immortal Undying Flame yang terpancar dari tubuhnya yang berwarna hitam pekat dengan bintik-bintik putih. Tingginya lebih dari 3 meter, panjang tubuhnya hampir menyentuh 5 meter. Manusia yang melawannya adalah seorang wanita. Menilai dari gerakannya, wanita itu tampak tidak begitu percaya diri dalam menghadapi binatang buas yang menjadi lawannya. Sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bekas luka. Ini bukanlah pertarungan yang seimbang, binatang itu jelas bisa menghabisi wanita itu kapanpun dia mau. Binatang itu tampak seperti hanya mengulur waktu dengan menganggap pertarungan ini seperti permainan. Binatang buas itu juga terlihat memanfaatkan kekuatan intensitas angin di sini untuk memperkuat karakteristik yang dimilikinya. Dia bergerak dengan begitu cepat. Setelah melihat wajah wanita itu secara sekilas, Damar dapat mengenalinya sebagai seseorang wanita yang menggunakan karakteristik Nightmare ketika berada di kapal kala itu, yaitu saudara perempuan Nonakat. Damar sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa ada wanita ini yang kemungkinan besar telah tinggal di sini selama 3 hari. Bahkan jika dia memiliki tingkat Eternal Undying Flame tetapi tidak memiliki karakteristik angin, pasti akan sangat sulit untuk bisa bertahan di tempat ini sampai 3 hari. Mengingat tujuan mereka untuk menemukan Wendy, maka wanita ini bisa saja menjadi sumber informasi bagi mereka. Damar menggeram, Winston. Winston mengangguk paham. Dia segera berbaring di tanah, lalu kemudian bangkit layaknya seekor binatang buas. Tangan Damar bisa disebut sebagai mahakarya guntur dan kilat. Dia langsung menarik Dragon Sword dari punggungnya. Dengan memanfaatkan keuntungan dari intensitas angin, Damar bergerak secepat cahaya. Binatang buas itu mengaum ketika melihat dua orang yang baru saja datang dan langsung berusaha menerkamnya. Dia bertabrakan dengan Winston hingga terjatuh. Kedua kepala dan 4 mata binatang buas itu jatuh terlempar ke tubuh Damar, membuatnya tampak ragu untuk beberapa saat. Sesaat kemudian, binatang itu kembali melihat wanita yang terluka, lalu bergegas berbalik dan langsung melarikan diri ke kedalaman ngarai. Winston awalnya ingin mengejar, tetapi Damar mencegahnya. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia pergi." "Baiklah." Winston mengangguk patuh, lalu kembali berjalan menghampiri Damar. Damar mendekat kepada wanita itu. Dia dapat melihat wajah dan tubuhnya yang sudah terluka parah.
Ci yang dimiliki wanita itu sudah sangat kelelahan, sementara angin kencang terus berhembus menerpa wajah dan tubuhnya. Damar segera menggunakan karakteristik angin, berusaha untuk melindungi dan membuat keadaannya menjadi lebih baik. Wanita itu menghela nafas lega, lalu memandang Damar dan berkata, "Hehe, ternyata kamu sungguh datang. Seperti dugaan saudaraku, ternyata dia benar." Damar memotongnya untuk langsung menyampaikan pertanyaan utama, "Hentikan omong kosongmu, di mana Wendy? Coba kamu tebak, menurutmu, apakah dia bisa bertahan hidup di lingkungan seperti ini?" Damar menatapnya dengan tajam, "Jika masih hidup, aku ingin bertemu dengannya. Jika sudah tiada, aku ingin melihat mayatnya dengan mata kepalaku sendiri." "Aku paham." Wanita itu tersenyum kecil, "Tetapi aku punya sedikit permintaan. Pertama, aku ingin agar tulang abadi yang berasal dari kampung halamanmu dibelah menjadi dua, berikanlah padaku salah satunya. Kedua, bawa aku keluar dari tempat ini." Sebelum dia selesai berbicara, Damar mengerutkan kening dan terlebih dahulu berniat untuk mengusirnya. Dengan nada dingin, Damar berkata, "Sepertinya hanya sia-sia jika bertanya tentang Wendy padamu. Sebaiknya kamu berdoa agar Wendy baik-baik saja. Jika tidak, aku akan memaksa seluruh orang dari keluarga Gesa untuk dikubur bersamanya." Bersambung.